Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Berjumpa kembali dalam kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Seperti biasa, kita awali jumpa kita di malam ini dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap hamba Allah yang masih diberikan kesempatan untuk hidup sampai dengan detik ini, dimanapun ia berada, dan dalam keadaan belum beriman kepada Allah, semoga diberikan petunjuk terkuat yang menghunjam jiwanya, yang dengan itu ia berkenan bersyahadat dengan lisannya, dikuatkan dengan hatinya sebelum wafat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian kita bermohon pada Allah, semoga para pelaku maksiat mendapatkan kekuatan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ia mau bertobat dan kembali kepada jalan-jalan kebaikan, dan setiap perbuatan yang baik semoga Allah istiqomahkan ke dalam jiwa kita, kita amalkan, kita jaga sampai kita wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian kita bermohon kepada Allah, semoga Allah berkenan menyembuhkan setiap segala saudara-saudari, sahabat kita, keluarga kita yang diuji dengan penyakit. Semoga Allah berkenan mengangkatnya seberat apapun penyakitnya dan memberikan hikmah terbaik dari setiap ujian yang Allah ujikan kepada kita semua. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah memberikan ujian bila kita tidak sanggup untuk bisa menjalaninya. Ada setiap hikmah kebaikan dan pesan-pesan terbaik yang akan mengangkat derajat kita, bahkan mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita bersabar dan mampu mendekatkan diri kepada Allah dalam setiap ujian yang tengah melanda. Mohon izin kita berkenan melanjutkan kajian kita. Seperti biasa, setiap pekan kita coba berganti. Bila pekan yang lalu kita berdiskusi dari persoalan-persoalan yang teman-teman tampilkan untuk kita diskusikan bersama, dari referensi-referensi yang disampaikan oleh para ulama mengacu pada keterangan-keterangan dalam Al-Quran dan penjelasan dari hadis-hadis Nabi SAW. Kali ini kita akan kembali mengaji pada surah Al-Baqarah. Kita masih di surah kedua dalam susunan mushaf Al-Quran, surah Al-Baqarah, di ayat yang ke-18 sampai dengan ayat 19. Ya, penting saya tegaskan kembali sebelum kita lanjutkan ayat 18 sampai dengan ayat 19 bahwa ayat ini masih dalam satu rangkaian yang memberikan penjelasan tentang kriteria, sifat, karakteristik golongan yang ketiga, yaitu orang-orang munafik yang telah panjang lebar kami jelaskan sejak membahas di ayat ke-8. Tentunya kita harus pastikan pada jiwa kita setiap saat, setiap waktu, dalam pergantian waktu, bahkan dalam sehari. Dari subuhnya, masuk kepada siang zuhurnya, masuk kepada sorenya di waktu asarnya, sampai ke maghrib, sampai ke isya. Cek diri kita, apakah dalam keadaan yang sehat, apakah dalam keadaan yang baik, atau jangan-jangan kemudian terkontaminasi oleh virus-virus yang menyerang kepada jiwa secara langsung. Bukan kepada fisik ya, tapi kepada jiwanya, dan penyakitnya yang menyerang kepada hati, kepada jiwa diungkapkan oleh Al-Quran dengan kata-kata marad, ya, fi qulubihim marad. Pada jiwa mereka, pada hati mereka ada penyakit, dan penyakit yang menyerang kepada jiwa yang harus paling banyak diwaspadai adalah penyakit nifak. Ya, penyakit nifak itu nanti kalau sudah masuk kepada jiwa, ragamnya bisa berbeda, cangkang-cangkangnya, variannya itu bisa banyak. Ya, bisa riya, bisa sum'ah, bisa dendam, ya, hikid, hasad, dan sebagainya, yang puncaknya menjauhkan nanti, ya, pasien-pasien yang dimaksudkan yang terkena penyakit jiwa tadi, terjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, cenderung bermaksiat, bahkan tidak sedikit di antara mereka kemudian ada yang kufur, ya, terputus hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal'iyadhu billah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari semua yang dimaksudkan. Ya, jadi pastikan diri kita selalu termasuk pada golongan yang pertama, yaitu orang-orang yang disebut oleh Allah istimewa, termasuk dalam golongan takwa. Saya sering ulang-ulang dalam setiap pertemuan kajian Al-Quran bahwa golongan orang-orang takwa ditegaskan langsung oleh Allah memiliki ciri-ciri. Dari ayat ketiga, ya, di Al-Baqarah sampai dengan ayat kelima jaminannya, yaitu orang-orang yang senantiasa berusaha meningkatkan kuantitas dan kualitas imannya. Kuantitas ditambah, imannya terus tambah kualitas ya dimantapkan keadaannya sehingga tersambung erat dengan Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ingat ya, redaksinya menggunakan fi'il mudhari, memberikan kesan tanpa batas sampai kapanpun, bahkan sampai kita wafat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menjaga
keimanan itu dan menguatkan takwa kita sampai wafat dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah. Ya, alladzina yu'minun, mulai saat ini terus menerus sampai kapanpun, sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita wafat kecuali menjadi muslim yang baik, menjaga nilai keimanan ini di hadapan Allah. Karena itu keimanan kita senantiasa kita jaga lewat amal soleh. Di amal soleh ini nanti ada penjawantahan iman, ada aplikasi dari nilai-nilai keimanan, baik dalam syahadat ya ataupun yang lainnya. Karena itu ketika kita buktikan iman kita dicek lewat amal saleh seperti salat wa yuqimunas shalah, dalam salat terkandung syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, dalam setiap tasyahud untuk mengecek bagaimana keadaan iman kita masih ada dalam jiwa atau tidak. Masih bisa terucap di lisan kita atau tidak. Karena itu subuh kita salat, ada cek keimanan ya. Kemudian zuhur kita salat, ada cek keimanan, sampai dengan asar, maghrib, isya kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahkan semakin tinggi tingkat keimanannya, belum kita salat baru dengar panggilan untuk menunaikan salat, ada getaran pada jiwanya. Yaitu salah satu cara mengecek iman itu adalah bagaimana getaran pada jiwa ini, karena iman posisinya dalam jiwa. Ya, dalam hati kita, di kolbu kita itu tempat bersemayamnya iman. Ya, dan jiwa ini akan bergetar ketika ada panggilan-panggilan yang secara langsung menembus ke dalam jiwa untuk memanggil sinyal keimanan kita. Karena itu dia memberikan getaran, memberikan petunjuk kepada seluruh anggota tubuh untuk merespon. Ya, di antaranya apa? Panggilan sholat. Karena sholat itu pembuktian pertama dari iman kita kepada Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Jadi ketika kita menunaikan sholat itu pembuktian iman pertama. Nah, panggilan untuk menunaikan sholat itu yang kita kenal dengan azan, ya setiap azan kan itu panggilan sholat kan, ya bahkan seakar dari kata udhun, ya salah satu pemaknaannya yaitu jamaknya udhun itu azan, ya azan telinga, yaitu panggilan yang terdengar sampai ke telinga kita. Nah, kalimat pertamanya kan Allahu Akbar, ya menyebut nama Allah. Nah, ciri penyebutan nama Allah ini diisyaratkan langsung di Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua ketika Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya, innamal mu'minuna, sungguh orang-orang yang punya iman yang sejati itu, orang-orang yang imannya benar itu, ya. Idza dzukirallahu, ciri di antara ciri utamanya jika disebutkan nama Allah, diperdengarkan kepada mereka, wajilat qulubuhum, ada getaran dalam jiwanya. Ya, ada getaran dalam jiwanya, apalagi jika dibacakan ayat-ayat Allah, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika dibacakan ayat-ayat Allah, disampaikan kepadanya, bertambah keimanannya. Ya, karena itu wajar jikalau azan berkumandang Allahu Akbar, hati kita mengatakan cepat sudah azan, cepat siap-siap. Itu pertanda iman melekat dalam jiwa. Jika ditunaikan dalam bentuk salat, ini pembuktian iman. Dan dalam salat itu kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah. Selanjutnya nanti akan memberikan dampak penambahan amal saleh, apakah dengan berinfak, kan, interaksi dengan Al-Quran, meyakini akan hari akhirat, dengan itu mempersiapkan ya kematian kita, mempersiapkan bekal kita kembali kepada Allah. Itu bentuk-bentuknya. Dan orang ini yang disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang berbahagia, mendapatkan naungan kehidupan dari Allah. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan apapun yang mereka kerjakan, ya, keimanan itu tidak menghalangi kita untuk mendapatkan keberkahan-keberkahan dunia dan tidak menangguhkan, bahkan meruntuhkan posisi kita dalam hal keduniaan yang baik. Tidak. Ya, Anda bisa menjadi misalnya insinyur, jadi dokter, jadi dosen, jadi polisi, jadi tentara, ya, bahkan jadi gubernur, jadi menteri, jadi presiden, jadi apapun, silahkan. Ya, tapi dengan catatan keimanan melekat pada jiwa. Masya Allah, gubernur yang beriman, presiden beriman, menteri beriman, insinyur beriman, dokter yang beriman, yang mendekat kepada Allah. Sehingga iman itu akan membimbing seluruh tugas kehidupan kita supaya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang penting kita cek, terutama dalam setiap kajian kita lihat kembali, cek kembali. Apapun pekerjaan kita, coba cek ya. Kalau hanya dokter mengobati misalnya izin Allah ya, kemudian menangani tindakan medis, kalau hanya seperti itu, jangankan yang beriman, yang tak beriman pun bisa mengerjakan itu. Lantas pertanyaan saya, di mana peran iman Anda yang memberikan pengaruh pada profesi Anda? Iman Anda itu memberikan pengaruh apa sih pada profesi Anda? Ya, pada kedokteran Anda, pada kesehatan misalnya, tugas Anda, apakah sebagai perawat, tenaga medis dan lain sebagainya. Apa sih yang membedakan iman Anda dengan yang lainnya?
Ya, pada pekerjaan Anda tentunya. Ya, pun demikian pada yang lain, pada insinyur, pada dosen, pada guru, ya kan? Pada pengacara, pada hakim misalnya, pada gubernur, pada wali kota, sampai ke presiden, sampai ke ustadz, kiai, habaib dan sebagainya. Mesti ada bedanya. Jadi apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan, iman itu akan memberikan perbedaan. Ada kesan tersendiri, ada aura yang membedakan antara orang beriman dengan yang belum beriman. Ya, saya gunakan redaksi belum beriman karena ada harapan besar. Sebelum ya wafat, sebelum nyawa sampai di kerongkongan, ada kesempatan terbuka untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang kita mau berusaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berusaha keras untuk mendapatkan hidayah Allah, dia berikhtiar, kan? Maka Allah akan tunjukkan banyak jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan hati-hati dengan sikap kufur, memutus hubungan dengan Allah dengan sebab-sebab yang pernah saya bahas secara panjang lebar dari tafsir ayat ke-6 dan ke-7 surah Al-Baqarah, terutama pengaruh-pengaruh lingkungan sekitaran kita. Makanya hati-hati di mana tempat Anda bergaul, ya, tempat Anda bekerja, cek lagi. Jangan sampai di tempat kerja itu menjauhkan Anda dari sholat, bahkan dilarang untuk ibadah, gitu kan? Bahkan ya dilarang mengenakan pakaian-pakaian tertentu, atau bahkan pakaian tertentu harus ditanggalkan, nggak boleh pakai jilbab. Kemudian nggak boleh pakai rok misalnya tertentu bagi perempuan yang menutup auratnya secara sempurna. Hal-hal demikian mesti digarisbawahi, mesti dilihat dengan sempurna, karena hati-hati betul. Ya, selalu kita punya keyakinan teguh bahwa rizki itu sudah Allah atur. Pekerjaan apapun yang kita kerjakan, selama itu baik, itu akan mendatangkan rizki kita. Ya, ingat baik-baik, semua telah ditetapkan oleh Allah. Walladzi qaddara fahada. Allah telah menetapkan kadar bagi kita, termasuk rezeki kita. Diberikan kadar usia berupa ajal, diberikan kadar rezeki yang sempurna sampai kita wafat. Ya, tinggal nanti fahada, Allah berikan petunjuk hidayah kepada kita untuk berikhtiar mendapatinya dengan bekerja. Jadi pekerjaan apapun dengan syarat halal dan baik, halalan thayyibah. Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Sepanjang Anda bekerja apapun dengan cara yang halal. Mau jualan kah, kan? Mau jualan pecel ayam kah, pecel lele kah, mau narik beca kah, mau narik ojek kah, atau kerja di kantoran kah, sepanjang halal dan baik, apapun itu mendatangkan rezeki Anda. Jadi rezeki Anda tidak akan berkurang. Ya, tidak akan berkurang, selalu pas diberikan oleh Allah sesuai kadar kemaslahatan hidup kita. Tapi yang belum jelas itu surga kita. Ya, karena itu kita mencoba mencari rezeki itu dengan menjalani amal soleh sesuai petunjuk Allah, supaya di setiap aktivitas kita ada pahala dituliskan. Ya, bedanya kan di situ aja, masuk ke mulut, keluar dalam bentuk kotoran, sama saja. Ya, dan sampai kita wafat. Jadi bersabar dalam perjuangan ini, kita bekerja, beraktivitas sesuai petunjuk Allah sampai tiba waktunya pulang. Nanti bekal itu yang membedakan status pulang kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi yang dianggap biasa-biasa, makannya mungkin hanya sebatas biasa, menunya biasa, atau bahkan yang makan ubi dan sebagainya, itu mungkin pahalanya begitu banyak, ya, karena mengikuti tuntunan Tuhan kebaikan. Ya, tidak harus kemudian kita mengerjakan yang terbatas. Anda mau kerja sukses luar biasa pun silahkan. Cuma perbedaannya jadi itu sebagai ibadah. Boleh jadi yang kita pandang rendah itu nilainya banyak di sisi Allah untuk bekal pulang akhiratnya. Bukan konteks dunianya, karena dia memilih mungkin yang biasa-biasalah. Sampai saya meninggal, yang penting saya jalani kehidupan ini sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan. Sampai saya pulang, saya bersabar. Begitu pulang, statusnya bisa terbalik. Ya, jadi pandai-pandai melihat bagaimana kita beraktivitas sesuai dengan petunjuk yang telah Allah tetapkan pada kehidupan kita. Anda boleh pilih jadi apapun. Ya, miniaturnya sudah ada di era sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka mendapatkan pendidikan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam itu luar biasa, komprehensif. Ya, semua petunjuk dari bangun tidur sampai tidur itu ada. Ayat-ayatnya terbentang, hadis penjelasan secara terperincinya ada. Contohnya ada, tipikal orangnya ada. Silahkan cek, demi Allah saya katakan. Anda mau cari model apapun akan ditemukan di Islam. Silahkan cek. Ya, di era-era Nabi diberikan petunjuk dan mereka jadi. Anda mau jadi pejabat, banyak pejabat di masa Nabi. Aktif di militer sampai Nabi punya panglima 38 orang dari 12.000 orang sahabat. Itu kekuatannya luar biasa. Ya, Anda mau jadi pengusaha, silahkan cek siapa yang bisa sekarang bersaing dengan Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhuma. Anda mau jadi diplomat, siapa yang bisa bersaing dengan Amr bin As radhiyallahu taala anhu misalnya. Ya, Anda sampai mau jadi apapun. Ya, even itu Anda jadi pengajar, silahkan bersaing dengan sahabat Ali bin Abi Thalib misalnya. Ya, bagaimana keluasan ilmu dan sebagainya. Bahkan dengan yang menggunakan tenaga. Ya, ada sahabat misalnya Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu dan sebagainya. Jadi saya ingin tekankan bahwa ada figur-figur, contoh-contoh keteladanan yang kita bisa tampilkan.
Karena itu saya sarankan sih teman-teman sekalian, dalam suasana seperti ini banyak baca, kan, banyak baca, banyak belajar. Terus teman-teman yang kreativitasnya ya, yang public figure tuh, yang artis-artis dan penulis skenario, lebih baik Anda tampilkan yang demikian daripada Anda tampilkan sinetron yang kaleng-kaleng, yang nggak jelas gitu kan, arahnya kemana, cipika-cipika nggak karuan gitu kan. Nah itu menurut saya tinggalin aja lah ya, lebih baik kita cari yang berkualitas, tontonan yang baik. Atau itu membangun karakteristik yang bagus, menguatkan mentalitas, membangun kemakmuran bangsa juga, daripada orang nggak jelas tampilkan ini dan itu, ujung-ujungnya pada tindakan kriminal semua. Ya diajarin begini, diajarin begitu, anak-anak SD udah mikirin percintaan dan sebagainya. Ya orang menyebutnya cinta monyet, padahal monyet pun belum tentu begitu gitu kan. Nah ini yang kadang-kadang mohon maaf kita mesti kembalikan pada aspek yang benar. Ya, karena itu teman-teman sekalian, hati-hati dengan penyakit sekitaran kita yang mendekatkan bahkan kepada kekufuran, ya, kepada kekufuran sehingga terputus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati telinga jauh pendengaran dari sifat-sifat, petunjuk-petunjuk ayat-ayat Allah, kemudian apalagi pandangan juga sulit menatap ayat-ayat Allah, sampai hatinya sulit menjadi terkunci. Itu berbahaya sekali, ya, berbahaya, sehingga banyak mendekat kepada Allah, jauhi lingkungan-lingkungan yang tidak kondusif. Baik, sekarang lanjutkan pada golongan yang ketiga, seperti pernah kita bahas, ini yang terkontaminasi dalam dirinya oleh penyakit nifak. Jadi bedanya dengan yang kedua, kalau golongan kedua jelas menyatakan dirinya kufur, memutus hubungan dengan Allah, tidak mengakui Allah sebagai Tuhan yang hak, gitu kan? Ya, dia mencari Tuhan tapi tidak sampai kepada Allah, gitu kan? Karena pengaruh-pengaruh lingkungan sekitarannya. Karena itu dia terus kemudian didakwahi supaya kembali kepada jalan kebaikan. Yang ketiga ini menarik. Ya, menariknya apa? Menariknya dia mengatakan diri beriman. Dia mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, ya, kepada Rasul dan seterusnya. Nah, cuma persoalannya teman-teman sekalian, imannya ini bercampur dengan keburukan. Jadi nggak tulus ya, antara lisan dengan hatinya berbeda, sehingga perilakunya tidak konsisten, tidak sebangun dengan keadaan hatinya, karena hatinya terkontaminasi oleh pengaruh virus nifak itu. Ya, ini yang menjadikan tindakannya menjadi aneh. Maka kita juga kadang-kadang bingung. Ya ini orang kenapa sih? Katanya ngaku muslim, tapi bicaranya aneh gitu. Ya Anda mengaku muslim menghalalkan zina, gitu kan? Anda mengaku muslim mengatakan semua agama sama. Anda mengaku muslim kok aneh, menyoal persoalan jilbab, menyoal persoalan orang tahajud, menyoal persoalan orang baca Al-Quran. Ini Islam apa bukan gitu kan? Nah padahal dia mengatakan misalnya saya muslim, di KTP-nya dia Islam gitu kan? Nah ini jadi persoalan. Karena itu apa yang menyebabkan perkataan-perkataan yang tidak sebangun dengan keadaan imannya, itu yang menjadikan petunjuk kepada kita bahwa dalam hatinya ada persoalan, ada virus yang harus dibersihkan, ada penyakit yang berbahaya, bahkan lebih berbahaya daripada COVID, lebih berbahaya daripada corona, karena ini menyerang kepada ruh, ya, kepada jiwa, yang dengan jiwa itu memberikan perintah kepada seluruh anggota tubuh untuk bersikap. Nah, jika jiwanya buruk, maka sikapnya pun akan nampak membahayakan bagi pergaulan kita. Dan bukan hanya dunia, tapi bisa merambat pada kepentingan-kepentingan akhirat. Demi Allah saya katakan penyakit nifak ini kalau sudah sampai pada level berbahaya yang paling tinggi, itu bisa menghambat seseorang mendapatkan hidayah. Ya, ada seorang muslim, dia mengatakan saya beriman kepada Allah, dia mengatakan saya muslim, saya pun sholat, walaupun kita nggak tahu kualitas sholatnya seperti apa, Allahu a'lam bishawab. Tapi persoalannya, dia bisa mengatakan sesuatu yang bertentangan hukum Al-Quran. Dia mengatakan, ya misalnya mohon maaf ya, homoseksual itu adalah fitrah, lesbian itu adalah anugerah yang menjadikan ciri khas seseorang. Dari mana ketentuan semua itu? Yang paling berbahaya adalah teman-teman sekalian, ketika misalnya pelaku homoseksual mau tobat, lesbian mau tobat, transgender mau tobat, dia katakan, nggak apa-apa, ini kan fitrah yang melekat pada dirimu. Ini yang paling bahaya. Ya, sehingga menghambat seseorang untuk bertobat, ingin memperbaiki diri, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita keras mendoakan mereka semua, mengarahkan dengan kebaikan, tiba-tiba datang orang ini mengatakan dengan lisannya dan mencegah seseorang untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang tadinya kufur, dia belum beriman, dia mau beriman, tiba-tiba datang, semua agama sama. Akhirnya dia bertahan dengan kepercayaan dia sampai dengan wafat. Ini yang bahaya. Ya, jadi saya sering katakan, virus-virus semacam ini jika keluar dari lisan seseorang, ini lebih berbahaya daripada kemunafikan, lebih baik daripada kesyirikan. Syirik jelas, tingkat paling bahaya, nomor satu. Yang disebutkan dalam agama, bahwa tidak akan pernah mendapatkan rahmat Allah kalau dia wafat dalam keadaan syirik. Rahmat yang dimasukkan adalah surga, mustahil orang yang wafat dalam keadaan syirik mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia masih hidup, kemudian ada kesempatan bertobat dan dia tobat, dia bisa berpeluang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Syirik masih punya peluang sepanjang hidup ya untuk berusaha meninggalkannya dan kembali kepada Allah, taubat. Ya seperti orang jahiliyah dulu menduakan Allah, bahkan membanyakkan Tuhan, mereka syirik. Kemudian mereka beriman kepada Allah, meninggalkan perbuatan itu, hasuna islamuhum, baik keislaman mereka, bahkan di antara mereka ada yang masuk surga tanpa hisab di lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi orang-orang ini dengan tipikal-tipikal ajaran mereka, perbuatan mereka, ucapan-ucapan mereka, itu bisa menghambat orang lain dapat hidayah. Ya, orang syirik, orang paranormal, orang dukun dan sebagainya misalnya kan, seorang yang dengan profesi yang salah, kita ajak untuk baik, kita ajak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalimat-kalimat mereka dan menghambat mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan dan hidayah dan melanggengkan mereka dalam kekufuran. Itu yang sangat berbahaya. Jadi hati-hati ya. Nah, karakteristiknya sudah kita bahas, sudah banyak cirinya dari ayat 11, sudah kita tuntaskan sampai ayat ke-17 ya. Di ayat ke-17 kemarin kita sudah sampaikan bahwa Allah menyindir mereka dengan tajam sekali dengan mengatakan mereka itu sudah mendapatkan hidayah kok tega ditukar gitu kan. Apa tukarannya? Tukaran dengan keburukan-keburukan. Jadi seperti orang yang sudah mendapatkan sinar di sekitarannya, mathaluhum kamathali ladzi istawqada nara, perumpamaan mereka seperti orang sedang menyalakan api. Ya, api yang dimaksudkan di sini pelita dalam kegelapan. Ya, kemudian apa yang terjadi? Falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Ya, mereka mendapatkan satu penerangan sehingga bisa beraktivitas. Cuman sayang, ketika mereka sudah mendapatkan itu, mereka malah matikan cahayanya dengan mengerjakan, memilih keburukan-keburukan yang membuat gelap kembali. Itu ilustrasi yang sangat indah. Jadi orang-orang munafik ini sudah mendapatkan cahaya Islam. Mereka kenal sebetulnya, mohon maaf ya, kenal halal, kenal haram, kenal sholat, kenal Allah. Itu kan cahaya. Nggak mudah, nggak setiap orang bisa dapat ini gitu kan. Setelah dapat itu semua, mereka tukar dengan penyakit tadi. Ya, karena kepentingan dunia, karena janji materi, karena janji kedudukan, karena janji macam-macam gitu kan. Mereka tinggalkan kemudian cahaya berupa hidayah tadi dengan perbuatan mereka sehingga padamlah. Hukum Allah berlaku di sini karena mereka memilih padam, maka Allah padamkan itu. Ya, sampai mereka nanti mau kembali lagi, illa man taba, kecuali mereka mau tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di Quran surah keempat An-Nisa di ayat 144-nya ya, Allah berikan kesempatan. Jadi Allahu akbar, rahmannya Allah Subhanahu wa taala, Allah ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahman. Sifat kasih Allah menjadikan setiap hamba berpeluang dapat hidayah sampai ke titik paling maksimal, sampai nyawa sampai di kerongkongan. Jadi sebelum itu terjadi, semua punya kesempatan yang serupa. Karena itu saya sering katakan dalam ungkapan, setiap hamba punya hak untuk menjadi soleh. Ya, setiap hamba punya hak untuk menjadi soleh. Tinggal kewajiban dia untuk meniti jalan itu supaya mendapatkan kesolehan yang menjadi haknya. Ini soleh itu hak kita teman-teman sekalian, hak kita. Cuman hak itu kan bersanding dengan kewajiban. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan hak, maka kewajiban kita mengejarnya. Ya, gaji itu ke hak kita yang kita peroleh dari pekerjaan. Cuma kalau Anda ingin mengejar gajinya, maka tunaikan kewajibannya, tunaikan pekerjaannya. Nggak mungkin kan tiba-tiba gaji datang, ya tanpa pekerjaan, gabut, gaji buta, gitu kan? Ya tiba-tiba datang, nggak tercatat, nggak apa, tiba-tiba datang misalnya gaji, mustahil, mesti ada yang mengiringi, mesti ada kausalitas, sebab akibatnya di situ. Maka kalau hak ini ingin kita dapatkan, kewajiban penuhi. Sama persis kalau kesolehan itu hak kita, mesti kita dapatkan, itu punya kita. Itu punya kita, punya setiap kita. Nah, kalau kita ingin mendapatinya, maka apa yang harus dilakukan? Maka penuhi kewajibannya. Berikhtiar kita untuk mendapatkan kesolehan itu. Jalan pertama kita tobat, tinggalkan perbuatan-perbuatan buruk, gitu kan? Tinggalkan penyakit-penyakit yang bisa mendera dalam kehidupan dan kembali kepada jalan yang benar. Sesederhana itu. Dan mengikuti jalan yang benar tidak meruntuhkan posisi keduniaan kita. Ya, apakah kita dengan beriman, hafal Quran, sholat, kemudian jabatan jadi turun? Belum tentu. Harta jadi hilang? Belum tentu. Ya. Banyak sekali orang-orang yang punya keberkahan dunia dengan segala kemewahan, keagungan yang Allah berikan sebagai bonus kehidupan, tetap memberikan manfaat bagi dia saat kembali ke akhirat nanti. Itu pilihan terbaik. Ya, saya kan sering tawarkan kepada Anda dalam kajian-kajian offline di ta'lim-ta'lim kita. Semoga Allah segera memberikan kenikmatan pada kita untuk merasakan kenikmatan ta'lim di majelis ilmu, ya, kita bergabung kembali. Saya sering katakan kepada Anda pilih mana? Ya, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Kan Anda selalu memilih kaya dan tenang kan? Ya kan? Ya silahkan. Kaya ilmu, kaya harta, kaya kedudukan, kaya apapun.
Tapi kita tenang, kekayaan itu, ilmu itu, jabatan itu memberikan ketenangan pada jiwa dalam arti mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling ideal dalam kehidupan. Nah, jadi orang-orang ini bahayanya adalah karena dia memilih kegelapan, dia memilih menjauh dari Allah padahal cahaya udah diberikan, Allah udah kasih, dia tinggalkan. Ya, itu yang paling bahaya. Allah udah berikan cahaya, dia padamkan. Ini masalahnya. Ya, sama persis nih. Ya, orang PLN udah nyalain listriknya, dia matiin lampunya. Ini persoalannya kan? Ya, ini contoh sederhana ya. Laisa kamitslihi syai', nggak ada yang serupa dengan permisalan yang Allah sampaikan kepada kita. Tapi ini yang jadi persoalan adalah saya mau sampaikan listrik ini udah nyala semuanya, udah nyala, kan? Tapi karena materi tertentu ditawarin, padamin nih lingkungan komplek ini, saya kasih kamu sekian puluh juta misalnya, padamin nih, ya. Terus dia padamin karena menginginkan pemberian yang sifatnya tadi terbatas tadi, sementara tadi, dan belum tentu dinikmati, boleh jadi dia ambil dan meninggal, ya kan? Sama persis gitu kan? Kita kembalikan, orang sudah diberikan hidayah, bisa menatap segalanya, tahu ini halal, ini haram, ini kita mengerjakan sholat, tidak dapat berkahnya dan sebagainya, ada kenikmatan dalam jiwa, karena iming-iming dunia tertentu, terkontaminasi kemudian hatinya, kena penyakit jiwanya, maka ditinggalkan cahaya itu sehingga padam keadaannya. Ketika cahaya iman itu padam, ini yang berbahaya. Ya, ketika cahaya iman itu padam, jadi Allah berikan kan cahaya kan disebut dengan nur kan, nur. Ya, sedangkan Allah sendiri menyebut dirinya nurun ala nur. Ya, cahaya di atas cahaya, di segala semua pusat. Ya, semua pusat petunjuk, semua pusat cahaya, semua pusat arahan-arahan kebaikan gitu kan. Nah, Allah sudah berikan cahaya kebaikan berupa cahaya iman, kan? Dari sini nanti muncul hidayah, kan? Ya, apapun jenisnya, kan? Dalam kehidupan, segala petunjuk-petunjuk hidup. Ini sudah ada teman-teman sekalian. Cuma terkontaminasi oleh virus nifak. Ah, ini poinnya. Nifak, ya. Oh, ini khatnya ruk'ah ya. Kalau ada kesini berarti qaf nih, ya. Baik, kalau seperti ini ya. Kalau saya buang ini ya, saya berikan di atasnya seperti garis begini. Ini tandanya titik 2. Oke. Baik. Kena penyakit nifak sehingga ini padam cahaya ini. Gelap lagi. Ya. Gelap tuh bahasa Arabnya zulmun. Ya, zulmun. Jamaknya zulumat. Ini penting saya terangkan karena nanti kita akan temukan banyak kalimat ini. Ya, zulumat. Seperti ini zulmun, jamaknya zulumat. Nah, karena gelap, otomatis cahaya-cahaya iman yang diarahkan kepada dirinya sekarang sulit tembus lagi. Karena padam tadi, ya, dalam hatinya, dalam qalbunya seperti ini. Nah, ini karena kena penyakit naktah sauda, ya, titik-titik hitam, ini kotor nih. Nah, ini gelap nih, hatinya gelap. Padam, sehingga cahaya nggak bisa tembus. Nah, kalau kita ingin tembuskan, hidayah ini kan tembus ke hati ini nggak seketika teman-teman sekalian. Harus melalui pusat informasi. Di data, ditransformasikan nanti menjadi informasi knowledge, jadi pengetahuan. Baru diolah kemudian jadi tindakan. Nah, data yang sampai sehingga menjadi informasi, ya itu akan sampai kepada jiwa. Asalnya begini, ini dari pusat penerima data ini, penerima informasi, itu setidaknya ada pendengaran, sama, ya, pendengaran as-sama'. Kemudian ada penglihatan, al-basar, penglihatan. Kemudian ada akal, ya, akal pikiran, fuad. Nah, ketiganya ini sumber informasi, sumber yang kita mendapatkan dari 3 sumber ini, berbagai jenis informasi yang akan diolah. Dari sini nanti akan disampaikan secara cepat, sepersekian detik kepada jiwa kita untuk diberikan respon. Ya, kalau di Al-Quran surah ke-17, surah 17, ayat 36. Ya, Allah sampaikan, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ada, kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Ya, jangan bertindak gegabah, kata Al-Quran. Jangan sembarangan bertindak tanpa dasar pengetahuan. Jangan sembarangan mengerjakan sesuatu kalau kita nggak jelas.
Ya awas menerima informasi, sebarkan begitu saja misalnya, tidak. Ya awas, tajamkan dulu. Lihat dulu sumbernya dari mana. Termasuk jangan mengikuti sesuatu yang belum jelas arahnya kemana. Ikut yuk kemana, yang penting ikut aja dulu, nanti kamu tahu. Nah itu jangan, kalau dari adab Al-Quran. Pastikan dulu. Sehingga kita tidak terjebak diajak ke tempat yang salah. Atau ke lokasi yang keliru, yang menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah. Ya inna sam'a, sungguh pendengaran itu sebagai pusat informasi yang sampai ke pendengaran kita. Wal basar, dari penglihatan dicerna, ya, kemudian dimasukkan ke dalam pikiran kita, termasuk fuad, di akal kita. Dicerna, ya, ini saat masuk ini ditembuskan kepada jiwa, ke qalbu, supaya mendapatkan respon. Ini sepersekian detik sekali, cepat sekali, ya. Dan di sini ini kuasa Allah. Di sini ada dua nanti, dua sumber. Ya, apa dua sumber dalam qalbu ini? Ada nafas nanti, an-nafas, sumber kehidupan yang memberikan respon. Nah, nanti di nafas itu ada jiwa takwa, ya takwa, kemudian fujur yang sering disebut dengan nafsu. Ya, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini yang memberikan respon yang positif, yang baik-baik. Ini lawannya menjadi katalis pada yang baik. Nah, yang ini dimanfaatkan oleh setan. Jadi kalau setan itu, ya, hati-hati teman-teman sekalian. Kalau dia memberikan kemudian arahan kepada jiwa kita untuk merespon segala informasi yang sampai pada kita dengan negatif, sumbernya dari sini. Kalau saya berikan kotaknya lebih kuat lagi, ini ada fujur, ini takwa dalamnya. Kalau atom tuh ada dua kan, ada proton, ada neutron kan dalamnya itu. Ya, waktu saya belajar kimia, kalau salah tolong diluruskan. Ya, jadi ini ada dua inti dalam jiwa kita, ada jiwa takwa, jiwa fujur. Kemudian ini adanya di nafas. Nafas adanya di kolbu. Kolbu adanya di sodrun. Jamaknya sudurun. Ya. Ini kalau kita ngaji, kita keluarkan kurang lebih tabelnya begini. Sodrun jamaknya apa? Sudur. Nah, jadi di dalam sodrun atau sudur ini, dalam dada kita, dalam jiwa kita ada kolbun. Ya, tempat bernaungnya nafas. Di kolbun ada nafas. Di nafas ada takwa, ada fujur. Ya, takwa ini mendapatkan bimbingan, dibisikkan oleh malaikat. Malaikat. Ya, ini fujur, ini yang diberikan was-was oleh setan. Sehingga kalau kita baca surah An-Nas, kan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, itu skala umumnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang memberikan was-was ke dalam dada-dada manusia. Apa yang diwaswaskan dalam dada-dada manusia ini masuk ke kolbunya. Apa yang ada dalam kolbu? Nafas. Apa yang ada dalam nafas? Ini yang disasar oleh setan. Fujur. Ya. Nah, kalau ini sudah kena oleh setan, ini yang bahaya. Maka dari nafas ini, maka mengarahkan perintah-perintah yang buruk. Dari nafas ini, ya, muncul kemudian perintah-perintah buruk. Ya, diberikan instruksi untuk mengerjakan segala yang jelek di sini. Ini nafas. Ini yang dimaksudkan Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Ya, kita nggak bisa menganggap diri kita sebagai orang suci karena ada nafas di sini, bagiannya adalah fujur yang digoda oleh setan. Ini berpotensi kalau tergoda, terkuasai oleh setan, bahaya. La'ammaratum bisu, ini menyuruh kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati Allah. Bagaimana mendapatkan rahmat Allah itu? Dengan meningkatkan takwa. Ya, takwa ini nanti yang akan meluntuhkan godaan-godaan setan sehingga mengarahkan stimulus ini, respon-respon dari sini mengarahkan sebagai segala nilai kebaikan. Ini yang menjadikan kita kalau nonton sesuatu ada gambar jelek palingkan. Nah, ini jiwa takwa nih. Tapi kalau ini kalah oleh bisikan setan, ini yang naik. Tonton aja dulu, ntar bisa taubat gitu kan. Nah, ini yang bahaya. Jelas teman-teman sekalian ya. Jadi ini di antara rumusannya seperti ini. Nah, yang menariknya ini, Masya Allah, ini cuma Al-Quran. Cuma Al-Quran, cuma Al-Quran. Tabaraka Rahman, Tabarakallah, Tabarakallah, Tabarakallah. Ini malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Setan disebutkan 88 kali. Ingin memberikan kesan bahwa teman-teman sekalian, ini sepanjang dalam kehidupan, ya, ini pengaruh-pengaruh ini selalu terjadi. Ini diberikan kepada yang baik-baik, setan pun terus memberikan kepada yang buruk. Sehingga ini selalu ada pertentangan dalam jiwa kita. Dalam setiap menyikapi segala hal. Pasti mengambil keputusan yang namanya manusia akan ada pergolakan dalam jiwanya. Ya, kemampuan kita untuk meningkatkan takwa guna menaklukkan godaan-godaan setan ini. Jadi kalau ininya naik, qad aflaha man zakkaha, pasti kita akan bahagia. Akan tenang, kita akan tundukkan. Dia nggak punya kekuatan setan ini. Dia nggak pernah maksa.
Cuman menggoda aja. Makanya kalau takwa kita kuat, ini akan hancur dengan sendirinya godaan-godaan setan. Ya, akan turun dengan sendirinya. Ya, karena itu nanti Allah kemudian memberikan pedoman kepada kita untuk selalu meningkatkan takwa. Kan kita cara berpikirnya begini, ya Allah, aku ingin takwanya naik nih, supaya bisa menaklukkan setan. Bagaimana caranya? Maka oleh Allah diberikan kepada kita jalan. Ya, jalan dalam bahasa Arab disebut syara'a namanya. Jalan yang jadi pedoman disebut syariat namanya. Maka muncul syariat. Di dalam syariat itu ada pedoman-pedoman menguatkan ketakwaan kita. Apa diantaranya? Setelah kita bersyahadat, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, Allah berikan jalan berupa sholat. Nah, sholat yang dikerjakan itu berfungsi meningkatkan takwa. Karena itu ketika Allah menyebutkan kalimat sholat pertama digandengkan dengan kelompok orang-orang takwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin orang takwa itu? Lihat ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Nah, jadi ketika kita menunaikan sholat, pada hakikatnya kita menginginkan takwanya naik, ini poinnya. Sehingga dengan naik ini pengaruh-pengaruh buruk hilang. Ya, ini yang menjadikan hikmah di balik sholat itu mencegah pengaruh-pengaruh buruk yang mungkin muncul dari godaan setan. Setan kan kalau menggoda cuma dua jenisnya. Kalau bukan fahsya, mungkar. Fahsya keburukan yang datang lewat syahwat, pornografi, porno aksi, LGBT, gitu kan, kata-kata jorok dan sebagainya. Mungkar keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dengan akal. Ya mohon maaf sekali, korupsi, misalnya mencuri, merampok, membegal dan sebagainya, menipu dan turunan-turunannya. Ya itu mungkar. Nah setan membisikkan itu. Ayo rampok aja nih, ayo korupsi aja nih, ambil aja nih, biarin orang sengsara, yang penting gue kaya dan sebagainya. Ya bahkan di setiap musibah pun masih terbersit juga untuk merampok. Masih terbersit juga untuk berbuat salah. Ini bisikan-bisikan. Kita harus taklukkan ini. Kita harus kalahkan ini. Bagaimana caranya? Tingkatkan takwa. Maka diwajibkanlah oleh Allah. Jadi wajib itu sebetulnya sayang Allah kepada kita supaya kita sehat. Jiwanya sehat. Jiwa yang sehat kan memberikan pengaruh kepada perilaku kita, fisik kita. Supaya jiwanya sehat diberikan kewajiban saking sayangnya Allah. Kalau nggak sayang, Allah nggak akan perintahkan sholat. Anda nggak sholat pun, catat ini ya. Anda nggak ruku, nggak sujud pun tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Allah agung. Jadi yang butuh itu kita. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Justru karena saking sayangnya Allah kepada kita, diwajibkan kamu harus sholat. Ya, awas dosa nih kalau nggak gitu. Dibuat hukum begitu supaya kita ini sehat. Ini poinnya. Dipaksa oleh Allah saking rahmannya Allah. Kalau nggak rahman, nggak ada sifat rahman, dibiarkan oleh Allah. Ya. Jadi ini cara memahaminya seperti itu. Jadi kalau kita paham hikmah, kita mengerti. Oh, karena itu orang-orang yang baru mendengar azan dan mengerti tentang sholat ini, Allahu Akbar, itu tidak akan menunggu. Sami'na wa ata'na ya Allah. Kami siap ya Allah. Bahkan ada orang-orang yang menyiapkan dirinya sebelum panggilan sholat itu tiba. Ya pun demikian dengan zakat, dengan puasa, dengan haji, dengan umrah, itu muaranya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Itu haji, umrah, demikian semua takwa. Ini poinnya. Jadi semua yang Allah kemudian desain dalam konteks syariat, jalan kita untuk meningkatkan takwa, mendekat kepada Allah, itu dalam upaya menjaga nilai kebaikan kita. Nah, orang munafik, penyebab utamanya teman-teman sekalian, ini karena kalbunya ketutup nih, penyakit terserang nih. Ya, kalau COVID kan nyerang ke saluran pernapasan, kemana dan sebagainya. Dan ini nyerang ke sini banyak nih. Nah, sehingga ketika terserang ini, teman-teman sekalian, ini nggak bisa tembus lagi nih. Pendengaran nggak bisa tembus, penglihatan nggak bisa tembus, hati juga, akal nggak bisa mencerna. Ini yang paling bahaya. Sehingga menjadikan apa yang didengar nggak sampai ke sini. Bahkan ini ada yang begini, masih mending kalau dengar kanan, tembus kiri. Ini yang bahaya kalau tingkat munafiknya terlampau tinggi, nifaknya termakin parah, ya. Kalau di COVID itu CT-nya semakin rendah, yang paling bahaya teman-teman sekalian, ini baru masuk udah keluar. Baru masuk udah keluar. Itu yang dimaksudkan ayat yang ke-18. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya. Keadaan mereka, hati-hati, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta. Bisu tak mampu mendengar ayat-ayat Allah. Tuli tak mampu kemudian mengucap, menyampaikan apa-apa yang Allah sampaikan. Awas hati-hati, ada yang bisu, gak bisa bicara menyampaikan ayat-ayat Allah. Susah.
karena ada sogokan dunia. Tuli nggak mampu mendengar ayat-ayat Allah dengan baik. Buta nggak mampu melihat ayat Allah yang ditampakkan lewat pandangannya. Apa dibalik makna kalimat summum bukmun umyun, terutama menurut kalangan para sahabat atas petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW, itu yang akan kita jawab nanti setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Nah, karena itu saya ingin tegaskan kepada teman-teman sekalian, hati-hati dengan penyakit nifak, hati-hati dengan lingkungan orang-orang munafik, karena bisa menyebabkan terkontaminasinya ke dalam jiwa kita, sehingga dengan keadaan itu sumber-sumber informasi kebaikan yang tadi disebutkan, ya, dari telinga kedengaran azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dari mata tertatap orang-orang sholat, tatap misalnya ta'lim lewat video, lewat YouTube dan sebagainya gitu kan. Kemudian dari akal mencerna nih, kadang-kadang ada hujah pengen ditanyakan, ada persoalan-persoalan, alih-alih memberikan hidayah kepada dirinya, ini nggak tembus. Ini yang paling bahaya. Kok bisa gitu kan? Orang belajar ta'lim dilihat dari awal sampai akhir disimak, kemudian mencoba diamalkan. Ini tidak, dia mencari celah-celah di situ, bahkan untuk memberikan racun di dalamnya. Malah sibuk, ya Masya Allah, masih ikut misalnya, masih memberikan pengaruh yang buruk, masih nulis komen-komen yang jelek, kemudian masih masuk, kemudian memberikan informasi-informasi yang salah misalnya, jadi sengaja masuk untuk mengacau. Ini pun bahaya. Ya, ada lagi yang kemudian teman-teman sekalian dengar adzan jadi anti, dengar tausiah jadi nggak enak, ngelihat orang sholat kok jadi parno gitu kan, dan sebagainya. Nah, ini jadi persoalan sampai hatinya nggak bisa mencerna nilai-nilai kebaikan. Waliyadzubillah. Nah, sekarang sekali lagi, bagaimana pandangan keterangan para sahabat menafsirkan kalimat summum bukmun umyun fahum la yarji'un ini, kita akan nanti lanjutkan setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Kita jeda sejenak untuk menunaikan sholat isya, kemudian kita lanjutkan kembali setelah menunaikan sholat isya berjamaah, khususnya pada wilayah Indonesia bagian barat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution, melanjutkan bahasan surah Al-Baqarah di ayat yang ke-18. Jeda tadi menunaikan sholat isya berjamaah. Sebelumnya kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga seluruh sholat kita beserta amalan sunnah yang menyertainya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan yang terbaik insya Allah. Pun demikian bagi saudara-saudariku di wilayah manapun Anda tinggal pada saat ini, jika memasuki waktu sholat, maka jeda terlebih dahulu, tinggalkan kajian kami saat ini, persiapkan menunaikan sholat semaksimal yang bisa kita lakukan, dan berdoa kepada Allah, dan titip dalam doa itu supaya Allah berkenan mengampuni dosa-dosa saya dan keluarga. Baik, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Di ayat yang ke-18 tadi kami sampaikan kesimpulan dari ayat ke-17, kenapa kemudian sulit sekali mendapatkan peluang-peluang untuk menyerap informasi-informasi kebaikan, baik lewat pendengaran, lewat penglihatan, apalagi pencernaan akal pikirannya bagi orang-orang yang terkena penyakit nifak. Ya, kenapa? Karena memang bagian hatinya, seperti pernah kita uraikan tadi, cawan hatinya terkotori oleh penyakit-penyakit nifak tadi, sehingga dengan itu peluang-peluang setan untuk menggoda semakin besar, dan puncaknya adalah tidak berfungsinya organ-organ yang didesain langsung oleh Allah untuk menangkap sumber-sumber pengetahuan dan hidayah. Nah, karena itulah di ayat ke-18 Allah menegaskan summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Nah, apa tafsir yang terbaik yang diterangkan oleh para sahabat berdasar keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kalimat summum bukmun umyun fahum la yarji'un dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat teman-teman sekalian kembali ke tafsir Ibnu Katsir ini yang kita masih baca, dan kita nanti sertakan juga beberapa keterangan di tafsir-tafsir yang lain. Wa qala Ali bin Abi Talhah, dan telah menyampaikan kepada kita, berkata Ali bin Abi Talha, ya, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sumbernya diperoleh dari sahabat junior Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai kepada beliau. Saya katakan sahabat junior ini merujuk pada era kehidupannya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di era kehidupan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat secara umum berdasarkan usia mereka dibagi kepada 3 kelompok utama. Ada sahabat-sahabat senior seperti
Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu taala ya anhuma, itu kan. Pun demikian juga dengan Utsman bin Affan dan beberapa yang lainnya. Ada sahabat-sahabat kalangan pemuda ya seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Pun demikian ada yang junior yang masih usia-usia belia ya seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dan beberapa sahabat-sahabat lain yang seusia dengan mereka. Namun demikian Masya Allah ya kekuatan sinergi di keluarga mereka. Seperti Ibnu Abbas ini kan, Ibnu itu anak laki-laki ya, disingkat jadi bin. Jadi bin itu anak laki-laki. Fulan bin Fulan, jadi Fulan anak laki-lakinya Fulan. Isa bin Maryam, ya Isa alaihissalam anak laki-lakinya Maryam ya alaihissalam. Ya, kalau Ibnatun ya disingkat jadi bintun, jadi anak perempuan. Ya misalnya Fatimah ya binti Rasulullah SAW, Sayyidah Fatimah ya putri atau anak perempuannya Rasulullah SAW. Jadi ketika bisa katakan ada ibnun, ada ibnatun. Kalau hamzah wasalnya hilang maka disingkat bin dengan bintun. Ya, nah Ibnu Abbas bin Abbas, jadi anaknya Abbas, anak laki-lakinya Abbas radhiyallahu taala anhuma. Siapa yang dimaksudkan adalah Abdullah, namanya Abdullah. Jadi Abdullah bin Abbas. Hanya kemudian dihilangkan Abdullahnya, disertakan bin kepada ayahnya untuk memberikan kesan bahwa salah satu hikmahnya ini Abdullah kecil jadi begini karena peran ayahnya juga. Jadi kalau teman-teman ngaji di hadis misalnya, kalau mau bahas jangan langsung ke matan. Kalau bisa kita kaji sanad dia dulu. Ya, sanad itu transmisi orang-orang yang meriwayatkannya ya sampai nanti ke Nabi SAW. Nanti menerima dari situ seorang sahabat atau lebih, nanti kepada orang setelahnya sampai diterima kepada kita. Itu sanad namanya. Nah kadang-kadang orang langsung ngaji kepada matan, kepada isinya, informasinya dengan mengabaikan sanad. Nah itu menurut kami agak kurang sempurna, karena nanti di balik sanad itu ada hikmah, di balik periwayat itu ada pesan kepada kita. Kenapa kok yang meriwayatkan tiba-tiba orang ini gitu? Apa yang terjadi dengan mereka? Nah, tidak banyak orang-orang mengetahui bahwa orang-orang sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum yang meriwayatkan hadis ini juga latar belakangnya ya bukan orang-orang biasa. Bahkan ada di antara mereka yang telah lumur oleh keburukan misalnya, bahkan ada di antara mereka yang pernah jadi pembegal. Ya seperti Jundub bin Junadah, dengan hidupnya larut dalam pembegalan, kan seringkali melakukan perompakan dan sebagainya. Tiba-tiba ada sentuhan kepada jiwanya untuk berubah. Saya pengen hijrah, pengen berubah, pengen taubat, kan? Mendengar ada sosok Rasulullah SAW, kemudian datang kepada beliau. Nah setelah itu beliau berislam dan berubah hidupnya, kan? Sampai kemudian belajar kepada Nabi, ya dari pelajaran itu diserap sampai kemudian mendapatkan hadis-hadis Nabi SAW. Dan belum berubah dirinya dan mendakwahkan risalah itu di tempat beliau tinggal. Sekampung dirubah oleh beliau di kota Ghifar itu ya, sehingga diabadikan dengan nama daerahnya. Kalau saya misalnya ya berasal misalnya dari Pandeglang, kan saya lahir di Pandeglang, bisa dikatakan Al Pandeglangi, kan di situ menunjuk kepada asal wilayah tempat. Seperti Al Bukhari, nama aslinya kan Muhammad ya, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al Mughirah bin Al Bardizbah ya, Al-Ju'fi dari kata Ju'fa, dari kemudian ibu kotanya apa namanya, kabupatennya Bukhara, provinsinya Khorasan, sekarang masuk Uzbekistan. Ya, maka dikenal dengan Al-Bukhari, berasal dari Bukhara. Ya, Muhammad lain dari Tirmidz, ya dikenal dengan At-Tirmidzi, tumbuh berkembang di Tirmidz, dikenal dengan At-Tirmidzi. Jadi kalau dari lokasi bisa kita tambahkan ya nisbah di ujungnya. Syekh Nawawi Al-Bantani, kan? Ada Syekh Ahmad Khatib misalnya Al-Minangkabawi, itu dari Minangkabau, boleh kita kemudian sertakan ke situ. Nah ini karena dari Ghifar disebut Al-Ghifari, dia punya kunyah namanya Abu Dzar, Abu Dzar Al-Ghifari. Nama asli Jundub bin Junadah, itu asalnya demikian. Dan banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW karena belajar dari situ, tobat dan belajar, lalu meriwayatkan itu. Nah kalau orang-orang nggak tahu tentang kisah ini, itu nggak bisa dapat inspirasinya. Jadi silahkan. Jadi salah Islam terbuka untuk semua. Islam penuh dengan kasih sayang, Islam penuh dengan perubahan. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam sumber terorisme, dia kurang baca, dia kurang pendalaman, dia kurang sehat. Itu poinnya. Kenapa? Karena orang-orang pelaku teror zaman dulu justru dengan datangnya Islam pada jadi baik. Ya, jahiliyah kan penuh dengan pelaku teror. Teror perzinahan, teror mabuk-mabukan, teror perampokan, teror perompakan, teror begal, itu komplit deh. Pusat terorisme itu ada dalam kekerasan-kekerasan yang kadang-kadang nggak kita bisa bayangkan ekstrimnya. Dan ketika risalah Islam itu datang, mereka berubah jadi orang-orang baik.
Jadi logika berpikir orang sekarang itu ada yang terbalik kalau mengatakan Islam menginspirasi terorisme. Ini ada yang salah, ada yang kurang baca, ada yang kurang sehat, ya kan? Ada yang kurang pendalaman di dalamnya, kurang wawasan. Nah karena itu belajar Islamnya harus yang sempurna, harus yang baik, yang benar. Ya makanya saya sering katakan kalau ada orang-orang di pengajian mengajak Anda nembak orang, bom orang dan sebagainya, itu pasti ada yang salah. Jangan diikuti, tinggalkan, karena risalah Islam jauh dari yang demikian. Kecuali pada hal-hal yang dibenarkan secara syariat dan dalam membangun kemaslahatan dalam kehidupan. Ya seperti dalam konteks misalnya bela negara, misalnya dalam konteks untuk beribadah, seperti panggilan jihad, bisa mempertahankan keislaman kita karena negara kita diserang misalnya, dengan penyerangan itu bisa luntur kemudian peluang-peluang kita untuk ibadah. Ya ke masjid jadi susah, ibadah jadi susah misalnya, maka kita di situ meniatkan membela, ya supaya bela syiar keislaman kita melalui fasilitas bela negara, itu diperkenankan dalam konteks ini. Tapi kalau sembarangan tembak orang, bom orang, bunuh orang, itu hati-hati, itu pasti bukan dari keislaman. Ada yang bikin tuh, ada yang buat, dan pasti bukan dari Islam. Ya, jadi teman-teman mesti hati-hati dalam konteks demikian. Nah, saya mau katakan bahwa banyak orang-orang berubah dari belajar sanad ini. Termasuk ketika kita bicara tadi tentang Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abbas itu kan paman Nabi, pebisnis, pedagang. Aktivitasnya banyak. Tapi di balik kesibukannya, ya, dan apa yang beliau kerjakan dalam aktivitas bisnisnya, dagangnya, itu tidak menghentikan beliau untuk belajar kepada Nabi. Ya, walaupun Nabi SAW itu keponakannya, beda 3 tahun usianya ya dengan Nabi SAW. Itu kan paman Nabi, Abbas radhiyallahu taala anhu. Maka nggak semuanya bisa beliau waktunya gunakan untuk belajar. Waktu senggangnya, kalau kita mungkin akhir pekannya belajar dengan Nabi, ya. Kemudian beliau melihat, saya ini ada kesibukan. Kesibukan ini bisa menguatkan pondasi keislamannya dan juga keluarganya. Ya, beliau mencari nafkah, keluarganya kuat, dari situ digunakan untuk beramal lagi, ya, bisa infak, bisa bantu orang, bisa macam-macam gitu kan. Nah, tapi karena nggak bisa maksimal belajar dengan Nabi, maka beliau investasikan anaknya. Ya, bapak bolehlah nggak hafal Quran, bapak boleh nggak hafal hadis, tapi anaknya mesti hafal. Cara berpikirnya demikianlah kalau kita ambil analoginya kepada kita. Ya, anak mesti lebih hebat dibanding kita karena tantangan dia di masa depan lebih daripada kita saat ini. Itu filosofinya dan itu ajaran Quran. Makanya ketika Allah memberikan gambaran tentang kehidupan ya Imran dengan istrinya Hannah, bagaimana mendidik supaya Maryam lebih baik daripada kedua orang tuanya, dan jadi baik. Kemudian Maryam punya anak Isa alaihissalam. Ya, Isa alaihissalam lebih baik daripada Maryam ibunya dan kakek neneknya. Kenapa? Karena tantangan di masanya lebih daripada sebelum-sebelumnya. Kita pun demikian. Makanya kata Al-Quran di surah keempat An-Nisa di ayat yang ke-9. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Ya, hendaklah para orang tua merasa khawatir jika dia meninggalkan garis keturunan mereka yang akan menggantikan peran mereka di masa depan, itu mereka lemah imannya sehingga jauh dari Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, lemah ilmunya sehingga banyak dikerjai oleh orang lain, kan? Atau lemah hartanya sehingga menjadi peminta-minta dalam kehidupan dan banyak kemudian mengerjakan sesuatu yang buruk. Hati-hati, maka didik mereka. Dan ketika mendidik mereka menyiapkan 3 kekuatan ini, kekuatan iman, kekuatan ilmu, dan kekuatan harta benda, itu bagian dari ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyattaqullaha, kan, waliyaqulu qaulan sadida, dan katakan yang benar, yang lurus, yang jujur. Jauhi dari yang buruk-buruk, termasuk jujur pada hati kita. Ya. Nah, teman-teman sekalian, kembali ke sini, Abbas itu punya visi yang sangat hebat. Ya, karena itu anaknya mesti mesti lebih daripada beliau dari sisi pengetahuannya. Maka kemudian diinvestasikan ke majlis Nabi dari sejak kecil. Dari usia beliau, usia dini gitu kan. Sehingga disimpan di majlis ilmu dan tumbuh kecintaan kepada Nabi SAW. Ya, makanya teman-teman kalau anak-anak itu ditempatkan pada dunia-dunia yang baik, akan tumbuh kesenangan dari diri mereka pada lingkungan tempat mereka beraktivitas. Jadi kalau Anda ajak anak Anda ke tempat majlis ilmu, dekatkan misalnya dengan nama-nama ustadz. Kalau pandemi begini Anda sertakan kajian-kajian di YouTube misalnya, kalangan-kalangan yang baik, itu anak itu akan menyebut-nyebut Ustadz Fulan, kemudian terngiang ceramahnya dan sebagainya, ada rasa cinta dia, ada kadang-kadang pengen ketemu, ada kadang-kadang pengen ngelihat lagi, nanti dia akan ikuti jadi model dalam kehidupan dia. Ya, setelah itu apa yang terjadi? Boleh jadi apa yang disampaikan ustadz-ustadz yang dimaksudkan terserap dalam benaknya dan bisa lebih pintar daripada ustadznya, bisa terjadi di kemudian hari. Ya, dan apa yang terjadi kepada Abdullah kecil itu dititipkan di majlis Nabi SAW, termasuk Nabi dalam lingkar keluarga ahli bait Nabi SAW. Apa yang terjadi? Muncul tanda cintanya, senang ke majlis Nabi sampai Nabi doakan,
Ya Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, tanamkan kekuatan padanya untuk memahami dengan sempurna tentang agamanya dan berikan kemampuan untuk memahami detil-detil penjabaran-penjabaran dari makna-makna Al-Qur'an, ta'wil, sehingga beliau kemudian kelak disebut dengan turjumanul Qur'an, ya, penyampai makna Al-Qur'an yang sangat luar biasa. Maka apa yang terjadi ketika Nabi SAW wafat, teman-teman sekalian? Usia Abdullah ini masih ada kisaran 13 atau 14 tahun, masih remaja. Ya, tapi yang paling dahsyat saat demikian anak ini sudah hafal 2000 hadis. Tatkala bapaknya Abbas hafal 200 hadis. Ya, 200 hadis itu sudah luar biasa kan, dibalik kesibukan hafal. Anaknya dapat 10 kali lipat daripada itu. Nah, ini yang menjadikan dia dari kecil cinta dengan keadaan Nabi. Kadang ngikutin Nabi ke rumah Sayyidah Maimunah, pengen tahu bagaimana bangun malamnya. Makanya hadis bangun malam itu, ya termasuk bangun tidur, itu diantaranya diriwayatkan oleh anak kecil tadi. Ya, Abdullah, sahabat senior. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Bisa dilihat di Abu Daud, misalnya Sunan Abu Daud, nomor hadis 1367. Ya, maka beliau mengisahkan bima makna kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumihi, jika bangun dari tidurnya fajalasa, maka beliau tidak langsung bangkit beraktivitas tapi duduk sejenak. Ya, duduk dulu, menetralkan dulu, kan? Famasah biyadi min athari naumi, kemudian membersihkan bekas ngantuknya dengan bagian tangan yang diduga bersih. Ya, karena nanti ada bagian tangan yang kotor, teman-teman sekalian, kita duga kotor, itu ada nanti hadis lain meminta menyuci terlebih dahulu, ya, saat bangun dari tidur. Tapi kalau kita padukan dengan yang ini, maksudnya bagian tangan yang bersih. Hilangkan bekas kantuk dulu, sehingga kita dalam keadaan sadar. Nah, jadi jangan ujug-ujug baru bangun baca doa. Boleh jadi belum sadar, mengucapkan sesuatu tanpa kesadaran. Ya, alhamdulilladzi ahyana bangun jam 3, begitu melek lagi begini, selesai baca doa jam 5. Gitu ya. Karena belum sadar tadi, bisa terjadi. Ya, karena itu kesadaran dulu, baru faqara min khawatimis surah Ali Imran, beliau bacakan 11 ayat penutup surah Ali Imran, dari Ali Imran ayat 110 sampai dengan 200. Kemudian, nah ini yang paling menarik, dikombinasikan dengan hadisnya Al-Bukhari nomor hadis 181 dari Jundub bin Junadah dan Mu'adz bin Jabal. Jundub bin Junadah tadi, yang Abu Dzar Al-Ghifari tadi, teman-teman sekalian, itu meriwayatkan hadis juga setelah itu. Ya, Jundub bin Junadah dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa di antara hadisnya? Kalau Nabi bangun dari tidur, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Teruskan ke hadis tadi, riwayatnya Ibnu Abbas, maka setelah itu beliau fadhahaba ila shinil mu'allaqah. Ya, maka beliau pergi kemudian ke tempat tertutup, ya, fatawadda, kemudian berwudu beliau, ya, berwudu, menyempurnakan wudunya, maka kemudian bangkit menunaikan sholat. Nah, dalam saat menunaikan sholat itu Ibnu Abbas pengen ikut, beliau ada di belakang, ya, ditarik oleh Nabi SAW untuk sejajar dengan beliau. Nah, ini asal mula teman-teman sekalian, bolehnya imam, kalau makmumnya satu orang, itu boleh sejajar antara imam dengan makmum, imam di kiri, makmum di kanan, sejajar. Ya, itu boleh, kebolehan dengan hadis ini. Walaupun sebagian mengatakan kalau itu anak kecil karena kekhawatiran. Ya, kekhawatiran terjadi sesuatu maka ditarik. Tapi secara umumnya karena memberikan gambaran yang sifatnya umum, maka boleh-boleh saja posisi dalam sejajar. Jadi boleh kemudian sedikit seperti ini. Ya, kalau saya mau contohkan begini. Ya, mohon izin ya, nanti kita mungkin bisa bikin fikih sholat tersendiri. Mas, ini mas, ini mas. Ini spesial ya. Mohon maaf kameramen ikut dikit ya. Nanti sholat ke bagian kakinya ya. Nah, ini kan saya imam satu ya. Ini makmum nih satu orang. Imam pasti satu ya. Imam pasti satu. Kalau makmum itu bisa banyak. Nah, makanya kalau nanti kadang-kadang ada yang iseng nanya ke istri ya. Mama, kalau imam itu berapa banyak? Satu. Makmum boleh 2, boleh 3, boleh 3, 4 boleh 4. Nah, kalau di rumah tangga imam siapa? Papa. Makmum siapa? Mama. Udah nggak usah diterusin. Nggak usah ketawa, ya. Baik, bismillah. Sekarang fokus gini. Ini kan satu orang, teman-teman. Jadi kalau sejajar boleh begini, sejajar. Ya, ini saya imam, misalnya ini makmum. Jadi kalau ke bawah kakinya sejajar. Seperti ini ya. Atau boleh seperti ini. Ini maju. Nah, ini familiar juga. Jadi imam di sini, makmum di sini. Ini agak sedikit ke belakang untuk menandakan ini imam, ini makmum. Ya, cuma nanti perbedaannya ketika datang yang lain. Masbuk ya, ketika masbuk datang. Kenapa juga masbuk ya? Biasanya kan ada Mas Asep, Mas Dery, Mas ini masbuk. Jadi persoalan. Ntar fikih sholat kita bahas. Ya, jazakallah khair. Ini balik. Nah, ini sebentar. Ini tadinya di belakang. Jadi pas mau dalam kondisi sholat ini ditarik supaya sejajar kondisinya. Ini hadis yang tadi Abu Daud nomor hadis 1367. Maka beliau mengisahkan Ibnu Abbas pada saat itu. Jadi
Nabi SAW itu sholat 2 rakaat ya, khafifatain. Setelah itu 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, sampai kita kenal dengan 11 rakaat. Tambahan khafifatain 2 jadi 13. Nah itu asal mulanya. Jadi bukan hanya bercerita tentang sholat malam, jumlah bilangan rakaatnya 11. Atau tentang dalil khafifatain yang 2 rakaat. Tapi juga ini menunjuk tentang siklus bagaimana perjalanan Nabi bangun, dan seterusnya, yang diriwayatkan oleh seorang anak kecil. Paham? Duduk lagi sana. Jazakallah khair. Baik ya. Teman-teman sekalian, saya mau teruskan dulu. Nah, apa hadis yang disampaikannya? Ya, antum yang ketawa nanti kebagian, maju. Jazakallah khair. Teman-teman mohon izin ya, kita ada di studio Kontur Akhir Institute pada saat ini. Jadi alhamdulillah Allah berikan kekuatan dengan teman-teman yang ada, kameramen, dengan beberapa juga yang bagian IT. Doakan juga mereka ya, supaya mereka istiqamah dalam kebaikan, disehatkan sehingga tayangan kita juga berjalan dengan lancar. Ya, di antara mereka insya Allah sudah ada yang istiqamah, ada juga yang mencari istiqomah. Ya, ada yang belum menikah. Ya, kita doakan lah sebelum kiamat kurang 2 hari sudah ada yang dapat jodohnya insya Allah. Fokus ya, fokus. Bismillah. Nah, ini di antara hadis yang diriwayatkan kepada kita dari 2000 hadis itu, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya. Yang dimaksud dengan firman Allah summum bukmun umyun, ya, dan mereka itu bisu, tuli dan buta, gitu kan? Yaqulu, ya, beliau menyampaikan la yasma'una al-huda wa la yubsirunahu wa la yaqilunah. Ya, la yasma'una al-huda wa la yubsirunah wa la yaqilunah. Wa kadzalika qala Abu Aliyah wa Qatadah Ibnu Di'amah. Demikian pula pendapat ini sama disampaikan oleh Abu Aliyah dan Imam Qatadah Ibnu Di'amah. Jadi yang dimaksud di sini seperti apa yang tadi saya sampaikan. Ya, yang saya sampaikan tentunya merujuk ke sini ya, pendapat-pendapat para ulama yang merujuk kepada para sahabat dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud dengan summum bukmun umyun itu bukan sekedar maksudnya buta, nggak bisa lihat, umyun ya, atau bisu misalnya, nggak bisa bicara, atau tuli nggak bisa dengar dalam konteks fisikal, bukan. Bukan, ini bahasa kiasan. Ini bahasa kiasan, bahasa balaghah. Bahasa balaghah. Maksudnya apa? Tadi seperti yang telah kami uraikan, karena kondisi hatinya tadi, kolbunnya, jadi saya bikin lagi kotak begini. Nah, ini teman-teman sekalian. Ini sadrun, jamaahnya sudur. Ya kan? Di sini ada kalbu, dalamnya ada kalbu, kolbun. Di dalam kalbu ini ada nafas. Ya, kita bikin kotak lagi. Ini kotak begini, ini kalbu. Dalam kalbu ini ada nafas. Ya, nafas. Nah, ini kan. Nah, dalamnya lagi, baru di sini kita turunkan tadi ada takwa, kan? Takwa, ada fujur. Nah, seperti ini. Nah, ini kan bermasalah nih. Dalam kalbunya, fi qulubihim marad. Jadi, bayangkan ya, ini penyakitnya bukan cuma menembus ke sini, karena dari sini nih. Jadi penyakit titik-titik kotor, tertutup terus sampai ke sini kotak yang ini nih. Ya, sampai ke sini. Tuh, ini berbahaya. Kebayang sekarang ya, dari titik yang paling kecil kotor. Ini. Sehingga ketika ini tertutup, terhalang, saya sering ilustrasikan begini. Kalau saya punya cawan misalnya kayak gelas gitu kan, terus ditutup nih. Ya, dalamnya udah kotor. Saya mau bersihkan pakai air. Ya, saya mau bersihkan pakai air, gelas nih. Ya, gelas misalnya kan, gelas seperti ini, tertutup, terbuka gini, terus dalamnya isinya kotoran. Ya, tanah kotor dan sebagainya. Kalau kita semprot pakai air, itu kan keluar kan? Bisa bersih kan? Tapi persoalannya, jika gelas itu ditutup dari atasnya, ada penutupnya. Sehingga air apapun nggak bisa masuk ke dalamnya, dan tetap kotor. Ini yang terjadi pada orang-orang yang cawan hatinya kena banyak penyakit. Dan tertutup begini karena pekat dari sini, maka sumber informasinya nggak bisa masuk. Ya, telinga nggak bisa dengar. La yasma'una al-huda, ini nggak bisa dengar. Bukan berarti pendengarannya nggak berfungsi, dia dengar, yang lain dengar. Ya, mohon maaf, hal-hal yang lain dia bisa dengar. Informasi lain dengar, bahkan musik dengar, berita dengar, macam-macam dengar. Tapi ketika Allahu Akbar, nggak tembus tuh. Apa sudah adzan? Tahu, berisik nih. Astagfirullah, berisik. Belum komat. Nah, dan seterusnya. Jadi ada kondisi-kondisi yang terjadi seperti itu. Dan kalau Quran sampaikan, pasti kejadian.
Jadi kalau ada orang-orang anti adzan, padahal dia muslim, ini menunjukkan ada penyakit di hatinya. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Ini bagian yang penting kita pahami. Nah, wala yubsiruna, nggak bisa menatap dengan pandangannya. Jadi menarik nih. Dia ngaku Islam, teman-teman sekalian, ngaku Muslim, tapi persoalannya begitu melihat orang-orang datang ke masjid, orang-orang baca Quran, nggak ada tuh getaran di hatinya, nggak ada sentuhan gitu. Ya dia biasa aja, kayak normal biasa. Maksud normal tuh nggak ada, netral aja gitu, nggak ada pengaruh, nggak ada apa dan sebagainya. Tapi kalau proyek-proyek ada maksiatnya, cepat sekali. Atau misalnya keadaan-keadaan ibadah itu mendukung dia untuk mencapai keinginan dia, itu cepat. Wah, misalnya sholat, ya, dengan pura-pura sholat dapat pengaruh misalnya dari jamaah, dari macam-macam dan sebagainya, itu cepat tuh kalau begitu. Tapi kalau menyengaja untuk sholat, untuk ibadah susah. Ini menunjukkan bahwa di hatinya ada penyakit yang mesti kita doakan, kita dakwahi, sehingga kembali pada jalan kebaikan. Pun demikian, la yaqiluna, nggak bisa mencerna akalnya. Jadi debat aja terus. Nggak ada keinginan menerima, yang ada di debat aja. Orang tahajud kok di debat, aneh tuh. Orang baca Quran di debat, orang mau baik kok malah di debat. Aneh. Ya, apa soleh itu harus begitu? Terus harus bagaimana, Suneo? Ya, apa soleh itu menurut persepsi Anda? Kalau setiap diarahkan kepada persepsi manusia, masing-masing punya persepsi. Sehingga kita harus mencari yang lebih netral, yang lebih objektif, lebih baik. Ya, dan lebih sempurna, tidak ada yang lain kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anda misalnya biru menyenangkan, menurut saya putih bagus. Menurut yang lain merah itu yang bagus, menurut yang lain kuning yang ideal. Semua punya persepsi. Ya, sehingga menjadi relatif, sepanjang diserahkan pada manusia jadi relatif. Maka kita harus mencari yang pasti. Yang pasti itu yang pasti menciptakan Tuhan, yang menciptakan kita. Yang pasti menciptakan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembalikan semua kepada Allah. Makanya ketika kita berhukum kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, sifatnya pasti, relativitas itu akan hilang. Ya. Nah, karena itu teman-teman sekalian, nah kalau Anda menemukan orang-orang sering mendebat yang sudah pasti, orang sholat kok didebat, baca Quran kok didebat, dikit-dikit misalnya diungkit, dikit-dikit disoal, padahal dia mau ibadah, mau jadi baik gitu kan, mau merubah dirinya, ini menandakan ada penyakit di hati yang dimaksudkan, dan kita pun dorong doakan supaya penyakit ini hilang. Kita doakan, bantu dengan doa yang tidak dia ketahui, dakwahi, ajak kepada kebaikan, sampai peluang-peluang terakhir yang bisa kita kerjakan untuk mereka. Ini poinnya. Nah, jadi ini yang paling menarik teman-teman sekalian. Nah, di ujungnya kemudian tadi disampaikan, la yasma'unal huda, sulit mendapatkan petunjuk-petunjuk kebaikan, wala yubsiruna, dan sulit menatap kebaikan-kebaikan, kemudian wala yaqiluna, dan tidak bisa dicerna oleh pencernaan akal pikiran mereka, karena tadi keadaan hatinya sedang bermasalah. Nah, jika ini terjadi terus-menerus dan tidak ada keinginan untuk merubah diri, ya, apalagi tidak mendapat transparan doa misalnya kan, nah, hati-hati nih teman-teman sekalian. Nah, maka kita mesti bersikap bijak. Saya kepada siapapun kita mencoba untuk berprasangka baik, kita doakan. Kita doakan, even itu kepada orang-orang yang terjangkit virus nifak, pada munafik, karena sepanjang mereka hidup pasti masih punya peluang untuk kembali. Jadi jangan balas keburukan dengan keburukan lagi, kita balas dengan kebaikan. Kecuali aspek-aspek kezaliman yang memang menuntut hukum. Kita maafkan keadaannya, tapi tetap kemudian proses hukumnya. Jika memang itu menuntut kepada perugian hak-hak tertentu. Koruptor misalnya, nggak cukup dimaafkan aja, dihukum juga, dimaafkan, bisa dimaafkan. Dengan cara apa? Mengembalikan yang dikorupsi, kemudian menjalani hukuman. Kalau cuma dimaafkan, semua orang akan mencuri, semua akan korupsi. Gampang kok tinggal dimaafin doang gitu kan. Nah, itu yang kadang-kadang harus kita tegas dalam kondisi-kondisi demikian. Nah, jika ini terjadi, tidak mendapatkan arah-arah perubahan, tidak ada ikhtiar untuk berubah, untuk taubat, atau bahkan tidak mendapatkan bantuan-bantuan doa, gitu kan? Karena saking buruknya keadaannya, maka fahum la yarji'un. Maka mereka itu sulit punya potensi untuk kembali. Apa kembali yang dimaksudkan di sini? Qala Ibnu Abbasin. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, menurut Ibnu Abbas semoga Allah meridai kepada beliau dan kedua orang tuanya, ay la yarji'una ila huda. Di mereka sulit untuk kembali kepada jalan-jalan kebaikan. Ya, mohon izin teman-teman sekalian, ini peringatan yang sangat keras sekali. Peringatan yang sangat keras. Jadi, kalau ada orang terkontaminasi dengan nifak dan terjangkit dengan sebab-sebabnya, itu untuk balik susah. Saya mau ambil contoh begini. Tadi kan disebutkan ya, teman-teman sekalian, mereka bisu, mereka tuli, mereka buta. Ini kata kiasan kan? Ya, buta, nggak bisa melihat orang-orang ibadah, nggak ada sentuhan. Tuli, nggak bisa dengar.
petunjuk-petunjuk kebaikan, adzan dan sebagainya. Suara Quran itu puncaknya mereka anti dan seterusnya. Bisu, nggak bisa bicara. Bicara di sini teman-teman sekalian bisa dalam arti begini. Boleh jadi dalam kondisi orang-orang kena penyakit nifak ini, dia muslim, dia Islam dan sebagainya. Cuman karena pengaruh di sekitarnya, lingkungan-lingkungan tertentu, membuat dia kemudian menukarkan. Ya, ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Masih ingat di ayat 16 itu? Mereka tega menukarkan, teman-teman sekalian, mohon maaf, berjual beli, menukarkan hidayah yang telah Allah berikan pada mereka dengan materi-materi dunia semata. Fama rabihat tijaratuh, maka perniagaan mereka tidak akan melahirkan keuntungan. Ya, coba buka kembali tayangan yang pernah saya sampaikan di setidaknya 2 pekan yang sebelumnya. Ya, 2 pekan yang sebelumnya. Teman-teman bisa cek di situ. Bagaimana Al-Quran memberikan kiasan yang sangat indah. Kadang-kadang ada orang rela menjual agamanya, berniaga untuk menjual kebenaran agamanya demi keuntungan-keuntungan dunia yang sedikit dalam tanda petik. Ya, kenapa saya sebut dalam tanda petik? Karena nggak ada yang untung dengan maksiat itu, semuanya rugi. Ya, semuanya rugi. Nah, ada orang tega menjual hidayahnya dengan materi-materi dunia. Nah, karena dia sudah masuk dunianya tuh. Ada yang disuap misalnya, dikasih kedudukan, dikasih harta benda, dikasih macam-macam. Nanti disuruh bicara tuh. Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, caranya beda-beda. Disuruh menyoal orang-orang Islam, disuruh menyoal hal-hal yang sudah baku dalam Islam tuh, jadi nggak dibuka lagi. Zina udah tahu dosa besar. Ya, bahkan dibuka di kitab kepercayaan agama lain pun dikatakan dosa besar. Apalagi dalam Islam dosa besar tiba-tiba muncul. Ya, datang tiba-tiba. Ya, bikin tulisan ilmiah mengatakan zina itu diperbolehkan. Dalilnya ini dari mana, Joni? Ya. Nah, ini yang berbahaya teman-teman sekalian. Jadi, hal-hal semacam ini kalau sudah masuk nih, ya mohon maaf, perutnya udah diisi oleh yang haram, dikasih fasilitas, kasih macam-macam, diajak ke luar negeri, misalnya kan, oleh kalangan tertentu difasilitasi dan sebagainya. Ini langsung kata Al-Quran, fahum la yarji'un. Baliknya susah lagi. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kalau udah dicocoki yang seperti ini, susah balik nantinya. Susah, sulit. Kenapa? Karena tertekan oleh keadaan ini. Akhirnya mau bicara yang benar, bisu, gak bisa. Mau ngasih fatwa dari sana, awas, transferan berhenti nih. Fasilitas hilang. Ya, dari mobil mewah turun, ya, jadi mobil-mobil yang jelek atau nggak ada sama sekali, kosong semuanya. Takut, khawatir dalam dunia. Puncaknya apa? Puncaknya bergelimang dengan kompleksitas kemaksiatan di dalamnya dan tega menjual agamanya. Nah, ini harus hati-hati. Harus hati-hati. Makanya kalau ada orang aneh-aneh, teman-teman sekalian, yang mengatakan bicaranya aneh-aneh, menjual agama, bikin fatwa-fatwa baru, bikin buku-buku yang bertentangan dengan yang sudah pakem, dengan dalil-dalil yang kata-katanya kayaknya bagus gitu. Karena nanti di Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 204 sampai 207, 204 sampai 207, itu disebutkan langsung oleh Al-Quran. Kadang-kadang mereka ini membawa misinya dengan kalimat-kalimat yang bagus. Retorika yang menarik, kalimat-kalimat yang cantik, bahkan gelar-gelarnya tinggi. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Hati-hati. Dan di antara sebagian orang ketika engkau berinteraksi dengan mereka, ada orang yang begitu bicara kata-katanya manis, begitu menarik, retorikanya cantik dan sebagainya. Kadang-kadang bawa-bawa dalil, bawa-bawa nama Allah, motong-motong ayat kalau konteks kekinian. Bawa ayat, bawa ini sambung-sambungkan dan sebagainya. Wa huwa aladul khisam, padahal ini musuh yang paling nyata. Ya, dia potong-potong dalil, mengatakan fitrah manusia kalau dia jadi homo, ini dalilnya ini apa? Dalil dari mana? Ya, kenapa Allah menurunkan azab pada komunitas itu? Ya, kalau kemudian diperkenankan. Ini kan cara berpikir yang benar gitu. Ya, yang paling yang paling gampangnya sederhana kok. Ya, Anda aja lahir bukan dari pasangan homo, ya, bukan dari pasangan lesbi. Ya, karena itu kita doakan supaya orang-orang diuji dengan penyakit ini, karena lingkungan bergaul mereka salah, kita kembalikan, kita doakan, dakwahi supaya mau tobat, mau kembali. Allah akan menerima dalam jenis-jenis kebaikan, bukan dijerumuskan lebih dalam lagi. Ini yang paling bahaya. Orang-orang yang bilang begini, dia nggak mau anak jadi homo. Ya, coba deh, kalau ada perempuan bicara begitu, mau nggak suaminya, kalau dia sudah bersuami, suaminya jadi homo? Ya, atau bapaknya, atau ibunya, atau anaknya. Dia nggak akan mau. Kok bisa membuat orang terjerumus, diri sendiri nggak mau masuk ke situ? Itu munafik tuh. Itu bahaya. Dia hanya menginginkan orang lain celaka, dia sendiri menikmati kecelakaan orang lain. Itu Allahu Akbar. Ya, mohon maaf. Ya, menari di atas penderitaan orang lain, ini paling berbahaya. Paling berbahaya. Fahum la yarji'un, ay la yarji'una ila huda. Mereka akan sulit kembali kepada
ya, petunjuk-petunjuk dan jalan-jalan yang benar, kalimat-kalimat yang baik. Jadi tadi ya mau bicara yang baik jadi susah karena udah banyak disogok, ya, banyak yang buruk yang masuk ke dalam jiwanya dan terancam dengan berbagai ancaman-ancaman. Jadi kalau mereka nggak tobat, nggak kembali pada jalan yang benar dengan cara yang bagus, maka akan bermasalah untuk mereka. Ya, kita doakan ya, kita doakan dakwah supaya ada jalan-jalan kebaikan. Kemudian wa kadzalika qala Rabi' ibn Anas, dan pendapat ini pun ya diamini oleh Rabi' ibn Anas ya. Kemudian waqala Sudai bisanadi, ya berkata Imam Sudai rahimahullah dengan sanad beliau, ya summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya, adapun yang dimaksud dengan kalimat fahum la yarji'un yaitu yarji'una ilal Islam. Allahu akbar. Yarji'una ilal Islam, ini pendapat yang kedua. Maka kalau sudah mereka menjauh dari hidayah, teman-teman sekalian, sudah keluar dari hidayah, maka ini bisa menjerumuskan pada kekufuran. Ujungnya kufur. Ya, saya ambil contoh begini. Ada kufur itu ada yang mengatakan langsung misalnya keluar dari Islam dengan kata-katanya. Ada yang dengan tindakannya. Tindakan. Ya, dia tidak mengatakan keluar dari Islam tapi mengatakan misalnya zina itu boleh. Nah, sedangkan dalam Islam menghalalkan dosa yang sudah disebut besar, dianggap besar, itu dah kufur. Dah kufur. Menghalalkan kesyirikan misalnya kan, menghalalkan zina, menghalalkan pembunuhan dengan sengaja yang benar-benar diharamkan misalnya, dah kufur. Ya, membolehkan seseorang nggak sholat, udah nggak sholat pun nggak apa-apa misalnya, yang penting berbuat baik aja, udah kufur tuh. Udah kufur. Karena pembuktian beramal soleh itu, amal soleh itu mengerjakan yang baik, meninggalkan yang mungkar. Mengerjakan yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar. Jadi sholat kerjakan, kan, puasa kerjakan, zina tinggalkan, merampok tinggalkan, bunuh tinggalkan, yang buruk-buruk tinggalkan. Jadi kalau ada orang menetapkan yang mungkar dan meninggalkan yang ma'ruf, itu sudah nggak ada iman dalam dirinya. Ya, karena pembuktian iman itu lewat amal solehnya. Jadi ketika amal soleh tidak ada, jadi terbalik, ini menandakan imannya sudah nggak ada. Nah, jadi kalau ada orang-orang demikian sampai menghalalkan perbuatan buruk dan sebagainya, dia kufur. Nah, untuk balik ke Islam susah kalau nggak benar-benar taubat. Apalagi yang sudah dekat kepada kekufuran. Ya, terlibat misalnya dengan keyakinan yang lain, masuk ke dalamnya. Itu biasanya begini. Penyakit itu kalau sudah sampai ke situ, ujung-ujungnya menjelekkan agama sendiri. Ini orang dipertanyakan, ente itu agamanya Islam, kok menjelek-jelekan orang Islam terus? Sebenarnya apa masalahnya? Ya, kita sudah hatam kok toleransi, menghormati, nggak ada masalah, kita nggak ganggu orang, menghormati orang lain, kita yang punya lakum dinukum waliyadin, kita yang punya la ikraha fiddin, kami menghormati yang lain, menghormati ibadah, nggak pernah paksa, ya, kita dakwahkan dengan kelembutan, kalau ditanya kita menjawab, kita bertoleransi dalam kebaikan, dalam urusan dunia kita berbagi, obat berbagi, herbal berbagi, kan? Makanan kita bisa berbagi, dalam urusan agama kita masing-masing. Ya, kita mendoakan pada kebaikan, bertanya kita jawab, dakwah dengan cara yang lembut. Kok tiba-tiba ente menyoal? Masalah ente apa? Ya, Anda punya masalah apa? Anda ikut-ikutan ke tempat agama orang lain. Di tempat itu Anda menyoal orang Islam dan menjelek-jelekan orang Islam. Anda siapa sebetulnya? Ya, saya berhak marah gitu kan? Dalam kondisi seperti ini, kita berhak marah. Itu menunjukkan keimanan kita. Anda siapa? Ya, Anda hati-hati gitu kan, hati-hati dalam kondisi seperti ini. Justru itu provokator yang paling kuat, dan itu melanggar undang-undang. Ya, karena di undang-undang kita negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu dijamin oleh negara. Ini menodai agama, datang ke tempat orang lain memprovokasi supaya menjelek-jelekan agamanya sendiri, ya, atau bahkan menjelekkan yang lain sehingga terkesan dalam keyakinan orang lain bahwa ini memang berbahaya, ini Islam yang salah. Ya, ini mengajarkan Islam yang salah, padahal Islam dari dulu nggak terpecah-pecah. Nggak ada aliran-aliran dalam Islam. Islam liberal tuh nggak ada. Islam plural nggak ada. Islam ya Islam. Ya, jadi ada orang yang berusaha memecah seakan-akan dalam Islam banyak aliran sehingga yang ini jangan diikuti, ini diikuti, tidak. Ya, sudah jelas Islam itu sudah satu kesatuan, ini yang baik. Kalau ada yang jelek berarti di luar Islam. Ya, gampang aja caranya. Ada orang nyakiti orang lain, misalnya kan. Oh, ini ada aliran ISIS nih, tembak bom orang. Udah jelas tuh bukan Islam, selesai. Dia cuma bawa nama Islam. Ya kan? Selesai. Maka tinggalkan yang demikian itu. Islam tuh punya aturan, punya syariat, punya koridor. Maaf, dalam konteks ini saya tegas. Kalau udah menyangkut akidah, saya tegas. Saya nggak peduli dengan resiko-resiko dunia. Karena persoalannya ini menyangkut tentang martabat kita di hadapan Allah. Jadi kan ketika kita kembali kepada Allah, ini penentuan. Di akidah itu penentuan. Ya.
Ada orang sholat misalnya sampai puluhan rakaat, sholat sunnahnya, sholat fardunya sempurna, khusyuk, tapi dia ingkar kepada Allah, ya tetap aja nggak ada gunanya. Ya maka tauhid itu penting. Tauhid itu penting karena ini yang menentukan benar tidaknya amalan seseorang. Maka hati-hati teman-teman sekalian kalau udah terjebak pada kondisi-kondisi seperti itu. Makanya saya nasihatkan ya, termasuk ada adik-adikku yang ada di kampus-kampus tuh, kalau ada paham-paham gak benar, gak usah ikutan lah. Ngapain anda jauh-jauh masuk ke kampus, biaya keluar, orang tua anda susah-susah. Bahkan anda sekolah ke sekolah Islam, tiba-tiba keluar jauh dari Islam. Anda mau sekolah apaan di situ? Masuk sekolah Islam, fakultas Islam, belajar hukum Islam. Kok di situ menjelek-jelekan Islam? Anda mau ngapain ke situ? Ya buang-buang uang, kasihan orang tua, kerja keras luar biasa, ayahnya kemudian keluar keringat, ibunya doa siang malam, kelakuan seperti itu. Makanya kalau ada seminar-seminar yang jelek, ya, yang nggak benar, udah nggak usah diikutin. Kalau ada dosen yang bermasalah di kampus itu, mahasiswanya minta semua ke rektoratnya, ke dekanatnya, sampaikan, usulkan, jangan ini yang ngajar. Ya cari ustadz lain, cari guru lain. Apa enggak ada se-Indonesia guru-guru yang baik, dosen-dosen yang benar? Masa di kampus Islam ada orang yang melek-lekan Islam itu sendiri? Ya bukan masalah metodologi. Kita punya metodologi itu mudah kita temukan. Tapi kalau ajaran yang disampaikan salah, walaupun metodologinya benar, ini yang bahaya. Ya. Kadang-kadang ada orang membawa metodologi untuk menyampaikan cara yang salah. Ini yang paling luar biasa bahayanya. Hati-hati teman-teman. Saya tajam dalam masalah ini karena ini menentukan masa depan kita ke depan. Ya, baik. Gak apa-apa kalau mau diskusi dengan saya silakan. Orang-orang liberal, orang-orang plural dan sebagainya, saya terbuka gitu kan. Nah, cuma ketika Anda membahayakan, saya pun tidak akan tinggal diam gitu kan. Baik, Bismillah. Wa qala Qatadah. Dan berkata Imam Qatadah, ya rahimahullah, fahum la yarji'un, yang dimaksud dengan fahum la yarji'un, ay la yatubuna wa lahum yadhkurun. Nah, ini pemahaman yang ketiga. Jadi yang pertama la yasma'unal huda, ya kemudian wala yubsiruna wala yaqiluna, kemudian yang kedua adalah la yarji'una ilal Islam, ketika mereka kufur. Yang ketiga, ini yang menarik juga kata Imam Qatadah, ya rahimahullah, la yatubuna wa lahum yadhkurun. Mereka itu sulit untuk bertobat dan sulit untuk berzikir kembali. Jadi kalau penyakit nifak ini semakin kuat teman-teman sekalian, maka dorongan untuk ibadah semakin menurun. Jadi mau zikir itu susah. Zikir itu nanti itu gambaran aktivitasnya berupa ibadah. Di sholat itu disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Doa disebut zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kalimat thayyibah ini pasca salat itu zikir. Quran surah 4 ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Jadi berdoa itu zikir, kalimat thayyibah itu zikir, salat itu zikir. Orang yang sudah kena virus nifak jadi munafik, zikirnya dia susah. Makanya jangan heran kalau orang munafik itu susah salat. Ya, sulit salatnya. Kalaupun salat paling sedikit, ada malas-malasnya. Quran surah ke-4 ayat 142. Ya, hati-hati itu. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ya ria aja. Dalam rangka ria baru mereka salat. Ya, beria-fora gitu kan. Tapi kalau sudah dalam kondisi yang normal nggak ada. Paling-paling sedikit, malas-malasan dan sebagainya. Ujung-ujungnya susah. Ini gampang, orang munafik tuh ngaku Islam, menjelek-jelekan Islam, lihat aja salatnya. Pasti itu kelihatan, kualitas sholatnya kelihatan. Kalau paling cuma pamer doang, dan dalam kondisi-kondisi tertentu, mau tobatnya kemudian juga tidak mudah kalau sudah terkontaminasi oleh virus yang nyata. Ya mohon izin teman-teman kalau sangat tegas dalam konteks ini, karena ini bahaya. Pada yang berbahaya itu tegas. Makanya di KUHP pun pada penyakit-penyakit, tindakan-tindakan pelanggaran, kriminalitas yang tinggi itu hukumannya tegas. Silakan cek. Hukuman pembunuhan ancamannya tinggi, bahkan bisa hukuman mati. Narkoba juga begitu, kan? Tinggi. Korupsi juga begitu, kan? Tinggi ancamannya. Kenapa dibuat tinggi, dibuat keras, dibuat tegas? Karena memang kadar kriminalitasnya berbahaya, membahayakan. Bisa membahayakan diri sendiri juga pada orang lain. Nifak juga begitu. Ya sudah jelas berbahaya bagi diri sendiri dan bisa memprovokasi orang terjerumus dalam keburukan juga. Bukan cuma dunia akhirat. Dunia akhirat. Karena itu pada yang demikian tidak boleh ada sedikit toleransi pun, kecuali harus dengan ketegasan. Tegas itu bukan keras ya. Kalau keras itu kan tidak terukur gitu. Bisa jadi juga ekstrim dan sebagainya. Tapi tegas itu dalam konteks yang benar. Pada sesuatu yang salah dengan cara yang dibenarkan. Jadi tetap nahi mungkar pun harus dengan cara yang ma'ruf. Jangan sampai kita melakukan nahi mungkar dengan cara yang mungkar. Itu pun keliru. Ya. Jadi menjelek-jelekan sembarangan, nuduh orang itu nggak boleh juga, nggak boleh. Makanya kita menyebut sifat.
sifat-sifatnya. Ya, kalau ada yang mengaku, ya kita betulkan dari situ. Ya, kan kita tidak menuduh siapapun, kita nggak nyebut orang, nggak nyebut apapun, nggak nyebut kampus tertentu dan tertentu. Ya, kalau ada yang ngaku, ada yang keberatan, ini tandanya di dalamnya ada, karena kita kan nggak sebut. Ya, artinya apa? Kita perbaiki bareng-bareng. Ya, kemudian kita luruskan dan kita doakan dalam keadaan yang baik, insya Allah. Ya, nah, demikian teman-teman sekalian. Ayat yang ke-18 dan kita bacakan dulu ayat 19-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadhara al-maut wallahu muhitun bil kafirin. Ya, atau seperti hujan yang turun dari langit yang di dalamnya kemudian tergumpal ya kegelapan-kegelapan dari awan yang mengandung kegelapan, wara'dun dan ada guntur, wabarkun ada kilatan cahaya, ya ja'aluna asabi'ahum kemudian dari akibat itu mereka meletakkan telinganya dan mereka meletakkan jemarinya, mereka meletakkan jemarinya fi adhanihim dalam telinga mereka, maksudnya telunjuknya diletakkan di telinga mereka minas sawa'iqi hadharal maut karena takut yang mendengar gelegar-gelegar petir dan khawatir menyambar mereka menyebabkan kematian. Wallahu muhitun bil kafirin, sementara Allah maha menguasai mereka dengan segala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, itu menguasai segala tindak tanduk orang-orang yang ingkar kepadanya. Ayat ke-19. Sebelum saya bacakan secara detailnya, saya kasih gambaran secara umum dulu tentang ayat ke-19 ini sangat luar biasa teman-teman. Sangat luar biasa. Al-Quran ini Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Saya itu hampir sebagian besar hidup saya itu belajar bahasa Al-Quran. Saya mencintai Al-Quran, menghafal Al-Quran dan ingin mendalami sampai saya memutuskan ya seperti para ulama dulu, para imam dulu ya. Imam Syafi'i itu mengaji dulu bahasa, mendalami ke suku Hudzail, belajar dulu supaya mengerti bahasa Al-Quran seperti apa. Ya termasuk para imam-imam yang lainnya dan sebagainya memahami, ternyata saya paham hikmahnya. Ya Masya Allah, begitu kita melihat bagaimana keindahannya, kita akan mengerti bagaimana hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah, saya mau sampaikan secara umum dulu teman-teman sekalian. Ini gambaran di kitab-kitab lainnya. Nah, bisa cek juga misalnya di banyaknya di Indonesia tafsir Jalalain misalnya kan, atau juga tafsir-tafsir yang lainnya yang kita kumpulkan. Jadi gambarannya di ayat 19 ini Allah ingin menyampaikan seperti ini. Sikap orang munafik ini. Ya, orang-orang munafik yang kena penyakit nifak dalam jiwanya menyikapi ayat-ayat yang sampai tadi ayat 18 tadi ya, begitu petunjuk datang gitu kan, yang masuk ke telinga mereka, ke pandangan mereka, sampai ke pikiran mereka, itu diilustrasikan oleh Allah, au kasayyibim minas sama. Ya, atau seperti mereka ya mendengar curahan-curahan hujan yang turun dari langit. Sayyib itu nama lain dari matar ya, matar. Atau asalnya kata sayyibun itu dari kata saba yasubu sayyiban. Sesuatu yang turun dari atas ke bawah. Ya, kalau dalam konteks bahasa Arab sering dipahami dengan hujan. Makanya ada doa saat terlihat awan mulai mendung akan menurunkan hujan, ada doa dari Nabi SAW singkat tapi padat. Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikan apapun yang menimpa kepada kami, ya dari hujan ini khususnya, membawa manfaat kepada kami, tidak mencelakakan kami. Ini doa penting ya. Ini juga saya sampaikan teman-teman di suasana kekinian saat ini. Kita diuji dengan banyak musibah ya, ada banjir, ada gempa, gunung meletus dan sebagainya. Saya mohon sekali kita punya asas di kebangsaan kita, sila pertama di Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ini dasar di spirit, dasar spirit dalam berkebangsaan kita mendasarkan pada nilai-nilai keagamaan. Ya, negara kita bukan negara agama A, negara B, negara C, tapi menjalankannya punya spirit keagamaan. Ya, jadi agama itu roh bagi spirit kebangsaan kita. Karena itu negara menjamin keberagamaan kita untuk menunaikan tugas-tugas agama dengan baik. Yang tadi pasal 29 ayat 2. Bahkan ayat 1-nya tegas mengatakan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Makanya orang-orang yang tidak mengenal agama, anti agama, ya, dan menentang nilai-nilai agama, sebetulnya bertentangan dengan undang-undang dan tidak layak berada di Indonesia. Karena bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia ini. Ya, karena itu nilai-nilai keagamaan itu menjadi spirit nilai-nilai kebangsaan. Ya, maka peran-peran ulama, peran-peran ustadz, peran-peran kiai itu menjadi penting karena bagian pokok yang menguatkan nilai-nilai spirit kebangsaan. Makanya kalau ada ulama memberikan pandangan, ustadz memberikan pandangan, itu bagian dari kontribusinya kepada nilai kebangsaan.
Nah, saya pun demikian dengan dasar tadi ingin menyampaikan bahwa coba dibalik tinjauan-tinjauan ilmiah, cek BMKG tentang iklim, tentang macam-macam, maka kita lihat persepsi kebangsaan dengan aspek yang pertama tadi, sila pondasi dasar pertama, aspek keagamaannya. Bagaimana sih keagamaan melihat fenomena ini? Maka dalam Islam ada tinjauan. Kalau banyak musibah-musibah, ada banjir, banjir bandang, banjir macam-macam, ada gempa, gitu kan? Ada longsor, Allahu Akbar, gunung meletus, ya Allah, gitu kan? Ini bukan sekedar fenomena alam, teman-teman sekalian, tapi peringatan bagi kita. Ada apa yang salah? Ya, kehidupan berkebangsaan kita dalam skala yang besar, apa yang salah sih? Ada sesuatu yang keliru, ada yang harus diperbaiki. Mesti ada taubat nasional, mesti merenung. Jangan-jangan banyak kelirunya. Ada sesuatu banyak yang harus diperbaiki dalam diri kita semuanya tanpa kecuali. Jangan tuduh orang lain, jangan tuduh setiap orang. Kembalikan kepada diri kita. Ya, bahkan dalam suasana yang sulit pun, ini orang-orang sedang sulit, dilanda pandemi, butuh bantuan, dikorupsi juga bantuannya, gitu kan? Itu kan sesuatu yang fatal. Ya, ada banyak kemudian madarat, banyak pembegalan, banyak perampokan, banyak macam-macam. Ada yang salah. Maka kita semua harus perbaiki diri. Duduk lagi, para elit juga berkumpul, harus menyadari. Saya ingin katakan, yang berikan pesan-pesan kebangsaan. Duduklah teman-teman sekalian, para elit-elit kita. Elit-elit politiknya, kumpul bareng-bareng. Ya, kalau Anda nggak bersepakat dalam nilai keagamaan, bersepakatlah dalam nilai kebangsaan. Kalau Anda menyayangi, mencintai bangsa ini, ada generasi besar. Anak-anak muda, anak-anak kecil, bahkan anak-anak Anda juga. Mereka akan meneruskan perjuangan Anda di masa yang akan datang. Apa tega meninggalkan kepada mereka beban-beban kemudian hari? Duduklah Anda. Coba berembuk. Apa nggak bisa berembuk sekian banyak orang? Di parlemen ada 600 orang. Di eksekutif juga ada banyak orang. Apa nggak bisa duduk sama-sama? Petakan semua ini. Apa sih yang salah di sini? Apa yang harus diperbaiki? Nggak harus melulu kemudian bertentangan masalah politik, saling menyerang, saling ini, saling itu. Dan mengorbankan banyak orang. Apa yang diinginkan dari semua ini? Dan pada akhirnya kita kembali juga kepada Allah. Kita meninggal juga. Setidaknya Anda meninggalkan legacy, meninggalkan hal-hal yang baik, yang bisa dikenang kemudian hari, diteruskan. Dan membangkitkan spirit kebangsaan kita. Jadi bangsa yang maju, bangsa yang makmur. Coba duduk. Saya yakin Anda bisa. Dan kita semua bisa. Dan kita support teman-teman sekalian. Kita bantu semua. Demi Allah saya katakan, mau sampai kapan kayak pandemi seperti ini? Dan 2 bulan lagi mau Ramadan lagi. Apa kita mau Ramadan yang sekarang juga akan dijaga ketat, susah ke masjid, sulit tarawih? Kita harus hentikan pandemi ini. Harus kita selesaikan. Dan ini nggak ada caranya kecuali kita semua bersatu. Saya mau katakan kita semua bersatu. Duduk semuanya. Ya, kemudian kita lihat baik-baik. Semua punya potensi apa. Ya, dengan medisnya, kumpul aja teman-teman. Ya, siapa yang punya wewenang stakeholdernya? Dari majelisnya apa? Majelis ulamanya apa? Medisnya bagaimana? BPOM-nya seperti apa? Duduk sama-sama, berikan edukasi pada masyarakat. Ini, kalau harus vaksin seperti ini segi dari MUI-nya seperti ini, tinjauannya begini, BPOM-nya begini, pemerintahnya begini, semuanya semua sama, sampaikan dengan komunikasi yang baik. Lalu setelah itu siapa yang punya yang lainnya lagi? Ya, misalnya dari kalangan ustadz bisa memberikan nasihat-nasihat kebaikan, support-support bagi yang sakit-sakit supaya semangat lagi. Ada yang herbal, apa coba diujikan, cek lagi, semua bersinergi. Dipatuhi semua. Saya yakin insya Allah kalau kita semua disiplin, semuanya bagus, menerapkan dengan cara yang baik, yang sembuh kemudian share lagi plasma darah tertentunya, bagikan, kemudian antibodi menguat. Demi Allah saya katakan sekali lagi, dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dengan baik, nggak sampai sebulan kita bisa selesaikan semua ini. Mau tunggu sampai kapan? Mohon maaf saya agak melompat lebih jauh, karena ini ada kalimat sayyib, dan kita dapati sekarang ini, alih-alih mendapatkan rahmat dari Allah, kok jadi banyak persoalan. Artinya ini menunjukkan ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Allahumma sayyiban nafi'a, di antara doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memohon kepada Allah supaya semua yang turun dari Allah termasuk hujan jadi manfaat. Jadi bukan datang jadi banjir, datang jadi macam-macam dan sebagainya yang dirasakan kurang menyenangkan, tapi kita mohon semua bermanfaat untuk kehidupan kita. Ya au kasayyibin minas sama, atau kata Allah, sifat orang munafik ini kalau diberikan nasihat-nasihat, apalagi dikasih dalil-dalil ayat Quran, tunjukkan bukti-bukti argumentasi yang kuat seperti ini saya bicara lah. Ya, maka apa yang terjadi pada mereka? Ya, fihi dhulumat. Mereka merasa ini kegelapan. Gelap bagi mereka itu. Ya, maka apa yang disampaikan termasuk saya yang sampaikan sekarang. Ya, misalnya saya sampaikan dalilnya, saya sampaikan dalil persatuan, dalil kebaikan di Islam, dalilnya begini. Bagi mereka, ra'dun wa barq, itu seperti guntur. Ya, seperti petir yang nyambar-nyambar. Barq, kayak kilatan-kilatan.
Ya makanya ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim, nggak mau dengar. Ya ini menunjukkan ada karakter-karakter yang diingatkan itu nggak mau, anti lah. Bilang apa sih ada hidayat? Dia nggak ngerti. Masalah ini ngerti, masalah itu. Ya jadi nggak mau. Ada kondisi seperti itu. Jadi Allah ilustrasikan ayat-ayat Quran itu seperti curahan hujan yang mengandung manfaat. Asalnya mengandung manfaat. Ya cuma karena suasana mereka gelap, hatinya gelap. Ya fihi zulumat. Ya, au kasaybi minas sama'i fihi zulumat. Ketika disampaikan nilai kebaikan curahan-curahan seperti air hujan. Ya, datang Al-Qur'an ayat-ayat seperti curahan kebaikan, curahan air hujan. Kan datang tuh deras sekali. Ya, Masya Allah diberikan nasihat yang deras, doa yang deras, kebaikan yang deras. Cuman karena hati mereka gelap fihi zulumat. Tadi yang saya katakan, zulmun jamaknya zulumat. Karena mereka gelap, hatinya gelap, pendengarannya gelap, ya, penglihatannya gelap, maka apa yang terjadi? Ya, fihi zulumatu wa ra'du wa barq. Maka terdengar seperti guntur. Kita ini bicara seperti guntur, jadi kayak kepanasan dalam dirinya. Ya, kita maksudnya mendoakan, kok mereka merasa tersindir, padahal kita nyindir juga enggak. Nyebut nama juga tidak, tapi merasa gelap, merasa panas dalam hatinya. Ini siapa nih? Ya, ini bahaya nih, ini begini nih. Ada tindakan-tindakan yang buruk. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari segala keburukan-keburukan. Ya kan? Wa barq. Dan merasakan kilatan-kilatan, ya kan? Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, sehingga mereka nggak mau dengar sama sekali, seperti orang yang menutup ya telinganya dengan jemarinya seperti ini. Ya, minas sawa'iq hadharal maut, dari sawa'iq. Sawa'iq itu seperti gemuruh gitu kan, guntur. Hadharal maut karena takutnya akan kematian. Jadi karena orang ketakutan, takut dahsyat seperti orang takut mati kena petir. Ya, jadi dengar nasihat itu kayak orang tersambar petir. Nah, itulah ilustrasi kita kekinian. Jadi kayak ada orang yang disampaikan sesuatu kayak baru kena petir, gitu kan? Takut kalau ketahuan, takut kalau misalnya hilang peluang, takut kalau proyek hilang, takut kalau macam-macam, sehingga menganggap sebagai bahaya, seakan-akan seperti takut mati. Nah ini wallahu muhaitum bil kafirin, padahal kata Allah, Allah sangat maha mengetahui tentang tindakan mereka yang ingkar itu, yang keluar dari jalur kebenaran. Ya itu saking sayangnya Allah diberikan peringatan. Jadi kalau dari saya seperti saya, ustadz-ustadz kan yang lurus sifatnya ya, yang benar-benar menyampaikan, itu karena rasa sayang. Bukan karena ingin menjatuhkan atau karena ingin menjelekkan, tidak sama sekali. Ya kita berniat dari niat yang sangat bening. Ya ingin semuanya jadi baik. Saya kalau punya keinginan ingin saya sampaikan dengan setulus-tulusnya, saya pengen semuanya dibaik-baik, semua baik gitu ya. Di bangsa ini semua elemennya, birokratnya, diplomatnya, stakeholdernya, eksekutif, legislatifnya, yudikatifnya, sampai ke masyarakat, semua jadi orang baik. Kita pengennya kan seperti itu. Ya, cuma kadang-kadang kebaikan yang kita sampaikan keterima berbeda karena kondisi setiap hati orang itu berbeda-beda. Seperti Al-Quran sampaikan tadi. Ya, bahkan kadang-kadang kita sampaikan dengan tulus, ada orang merasa terancam dengan kata-kata, padahal kata-kata ini nggak ditujukan pada siapapun. Ini menunjukkan dalam penyakitnya dalam hatinya ada penyakit, ada sesuatu yang tidak baik gitu kan, yang kita harus perbaiki. Nah, dalam kondisi itu pun kita tetap berdoa kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan. Kita doakan jadi baik, kita tunjukkan misalnya dengan kalimat-kalimat yang lembut, yang baik, kita arahkan kepada yang baik. Nah, ini bukan sesuatu yang radikal, bukan sesuatu yang ekstrim, karena ini menyampaikan satu gambaran umum. Jadi kalau ada yang menyebut ceramah yang saya sampaikan seperti ini sebagai radikal, nah itu kurang minum susu, ya, kurang minum susu berarti kurang vitamin gitu kan. Nah, ya, apa harus diperbaiki lagi kan cara berpikirnya, dan kita tetap bersikap baik dalam konteks semua itu. Ini gambaran umumnya seperti itu ya. Nah, bagaimana detailnya, penjabarannya, dan kenikmatan memahami diksi-diksi setiap lafadznya, itu nanti kita akan dalami kembali di pertemuan Aqsa yang akan datang setelah sesi diskusi. Jadi kita nanti akan pelajari detailnya. Kenapa kalimatnya menggunakan sayyib bukan matar? Kan Allah bisa mengatakan begini bisa di luar Al-Quran. Au kamatorin, kenapa di sini au kasayyibin? Ya, kemudian di sini ada kata zulumat, kenapa dijamakkan zulumatnya? Allah bisa mengatakan fihi zulmun, kenapa zulumat? Dan seterusnya. Nanti kita akan teman-teman sekalian dalami kembali di pertemuan yang akan datang setelah sesi diskusi. Ini kita gantian ya setiap pekan. Nanti diskusi pekan berikutnya kembali lagi supaya apa yang kita bahas bisa kemudian kita satukan dan mendapatkan pemahaman yang menyeluruh insya Allah. Ya, dan saya sekarang sedang berencana akan menyatukan, nanti saya berikan kejutan insya Allah dengan cara yang baik. Berencana menyatukan materi-materi dan mengklasifikasikannya secara lebih teruntun, lebih terukur.
Ya, ini nanti kan juga saya menghargai lah banyak sekali teman-teman bahkan yang datang ke sini dalam suasana seperti ini gitu kan. Ingin minta kajian, ingin online dan sebagainya. Tapi saya perhatikan kadang-kadang materinya ada kesamaan atau penyelenggara berbeda tapi jamaahnya sama dan sebagainya. Maka saya berpikir insya Allah akan merumuskan satu materi yang terstruktur sifatnya dan menghimpun teman-teman dalam satu komunitas yang khusus untuk belajar itu semua, sehingga nanti yang tadi bercecer 1, 2, 3, 4 kita bisa meluruskan dengan satu kesatuan yang utuh. Nanti kita bahas misalnya materi akidah kita selesaikan sampai tuntas, kemudian materi sholat kita selesaikan sampai tuntas. Nanti saya informasikan, mudah-mudahan selesai di pekan depan. Nanti saya umumkan bagaimana caranya, seperti apa nanti bergabungnya, dan bagaimana nanti itu bisa disampaikan sehingga taklim kita lebih terarah ya. Dan ini kan materi yang per pekan kita mengkaji Al-Quran. Nah, cuma nanti spesifik pengamalannya dalam bentuk taklim yang spesifik lagi. Insya Allah ya dalam waktu sepekan berikan saya waktu untuk merumuskan kembali, karena nanti kaitannya karena masa seperti ini banyak daring ya, online, nanti kan harus ada tim yang khusus tuh kan. Ya, kameramen yang khusus juga nanti kita bagi karena programnya cukup kreatif ya. Ada yang teman-teman di STWH, saya umumkan juga terima kasih atas semangatnya dan dukungan teman-teman juga semuanya. Alhamdulillah kita kembangkan sekarang ya. Dari hari Senin kemarin kita sudah buka hotline Al-Fatihah. Jadi semua keluarga besar STWH, sekolah terbuka usahakan Al-Quran hafal, kita akan mulai praktek untuk pembenaran di seluruh bacaan-bacaan. Bukan hanya setoran Quran. Sekarang kita buka dari dasar Al-Fatihah. Jadi semua peserta STWH kurang lebih ada 10.000 ya yang STWH dan 10.000 lagi yang pendalaman, itu boleh dibuka hotline Al-Fatihah. Jadi mereka nanti termasuk teman-teman keluarga besar bisa nelpon langsung ke musyif, cek Al-Fatihahnya sehingga dibenarkan langsung ya. Dimulai dari Al-Fatihah karena itu dibawa sholat setiap hari ya. 17 kali kita bacakan maka harus benar. Nanti termasuk tahsin yang lain-lainnya insya Allah semuanya kita programkan dengan baik. Tetap semangat ya, kita semangat yang di STWH, dan saya pun terlibat, saya kontrol tiap hari, ada laporan, saya tanyakan perkembangan dan sebagainya. Itu yang pertama teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua seperti saya sampaikan tadi, pekan depan kita lanjut kajian dalam sesi untuk diskusi tanya jawab. Sekaligus saya umumkan nanti sistem pembelajaran yang khusus, yang sifatnya terpadu, yang membawakan sistematika dengan lebih kuat lagi. Ya. Dan kita tentunya sekali lagi saya mensupport teman-teman semua untuk kita mencoba bersinergi sama-sama membangun kekuatan yang utuh. Setidaknya energi kita satukan dulu untuk bisa menyelesaikan persoalan COVID ini sehingga kita selesai sebelum Ramadan tiba. Kita sudah rindu sekali dengan masjid. Ya bukan hanya kajian, rindu kita beribadah dengan nyaman, dengan enak ya, dengan saf yang utuh. Apalagi Ramadan, ya Allah Ramadan nggak datang tiap waktu, setahun sekali. Karena itu kita mesti bersinergi, kita selesaikan ini sebelum Ramadan tiba dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pun terus ya mengembangkan riset, bersumbangsi terutama dalam materi-materi dari riset-riset kami dan sebagainya. Sekarang nanti insya Allah saya umumkan dalam beberapa waktu ke depan bagaimana kita bisa berkoordinasi, berkolaborasi, dan saya juga berusaha berkontribusi yang terbaik sebaik-baiknya ya untuk berniat ibadah dan demi negara kita, demi bangsa kita. Kita cintai negara kita, cintai bangsa kita. Saya sarankan stoplah kegaduhan-kegaduhan tuh yang gak jelas itu kan sifatnya. Kita rindu sekarang perdamaian, rindu semuanya berada di garis yang baik, bersinergi, dan untuk apa gitu kan, semuanya itu membuang-buang energi saja. Ya sekarang kita bersinergi bersama-sama, bangun bangsa kita, atasi pandemi ini sampai dengan selesai. Ya setelah itu kita nikmati bagaimana kita bisa hidup berdampingan dalam kebaikan dan membangun negeri kita tercinta. Dan khususnya bagi orang-orang Islam, umat Islam dimanapun Anda berada, saya memiliki pesan kepada Anda semua termasuk bagi diri saya. Di situasi ini saya mohon sekali tingkatkan bekal ibadah kita. Tingkatkan, sekali lagi mohon tingkatkan bekal ibadah kita. Utama jaga sholat, rajin baca Al-Quran ya, dan siapkan anak-anak kita, generasi-generasi kita dengan ilmu-ilmu yang baik. Karena saya terus terang, saya shock beberapa hari ini, dan ada juga beberapa saya bersedih juga gitu kan. Ini hampir tiap hari gitu ada seorang ulama, alim kita meninggal, wafat. Bahkan ada seorang kawan saya, sahabat, guru, orang baik, masya Allah, alim gitu kan, luar biasa menyampaikan. Ya dari awal COVID ini, entah itu karena COVID atau yang lain, sampai dengan kurang lebih 2 pekan lalu ya saya bertemu, beliau menyampaikan di hitungan beliau yang sampai kepada beliau itu ada 300 orang. 300 orang itu bukan orang biasa, bukan ustadz kaleng-kaleng gitu kan. Ya orang-orang yang benar-benar berilmu.
Ya, ada yang pengasuh pesantren, ada dari kalangan habaib, ada dari kalangan kiai. Ya Masya Allah, orang yang benar-benar berilmu. Itu hampir tiap hari. Ya, si fulan meninggal, besoknya ada yang meninggal lagi, besoknya meninggal lagi. Syekh Ali Jabir meninggal dunia rahimahullah. Kemudian Syekh Habib Abdurrahman As-Sakaf meninggal dunia. Besoknya Syekh Ali, Habib Ali Al-Attas juga meninggal dunia. Ya, sebelumnya ada yang meninggal lagi, ada yang meninggal. Kalau urut-urut nih, warning untuk kita semua. Ya, innallaha la yaqbilul ilma intiza'an minal ibad. Sungguh Allah tidak akan pernah mencabut satu ilmu langsung dari hambanya. Jadi nggak akan dicabut, tafsir hilang, sehingga nggak bisa orang belajar tafsir lagi. Hadis hilang, nggak bisa orang belajar hadis lagi. Nggak seperti itu. Ya, walakin biqabdil ulama, tapi dengan mewafatkan para ulamanya yang pakar di bidangnya. Kita harus khawatir kalau ahli hadis meninggal, ahli fikih meninggal, ahli tafsir meninggal, karena nggak mudah menyiapkan ulama. Arsitek banyak kampusnya, ya, banyak caranya, banyak jalannya. Ahli perikanan, pertanian bisa dicetak kapan saja. Ulama itu nggak mudah. Makanya jaga para ulama, jaga, doakan, sehat, doakan ikhlas, doakan baik, doakan nggak terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan yang buruk, doakan selalu mengarahkan pada kebaikan. Itu nggak mudah. Ya, kalau ulamanya dicabut, pakar-pakarnya hilang. Bukan sekedar pakar ibadah, ini pakar ilmu loh. Yang ibadah mungkin banyak, yang ketika berdoa dikabulkan cepat bisa, tapi belum tentu ilmunya juga bagus. Ya, karena nanti banyak sifat keutamaan itu, bisa keutamaan zikir dari ibadah, bisa keutamaan ilmu pengetahuan. Ya, dan ini yang berbahaya ketika pengetahuan tidak ada, ya, dalam konteks yang pakarnya diambil, meninggal, maka tersisalah kemudian orang-orang yang kurang pengetahuannya minim. Bahkan di antara mereka ada yang kosong pengetahuan. Modalnya cuma Google, gitu kan? Lihat ini, lihat itu, nggak tahu dasar, tiba-tiba kasih fatwa A, B, C, dan sebagainya, banyak salahnya. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi muncul orang-orang sesat dan berpotensi menyesatkan orang lain. Alih-alih mendekat kepada Allah, mengatakan semua agama sama. Alih-alih mengatakan jauhi perzinahan, ini bangga, tampil. Ya, mengatakan ini saya berhubungan di luar nikah, sekarang punya bayi, punya ini. Nah, itu sesuatu yang kotor gitu kan. Kemudian tiba-tiba muncul orangnya. Ya, dengan mengatakan kapasitas keilmuannya, gelarnya tinggi, sampai S1, S2, S3, mengatakan misalnya zina boleh. Ya, tidak ada unsur larangan, ini suka sama suka dan sebagainya. Apa Anda lupa dengan dasar negara kita? Anda lupa dengan hukum yang telah kita sepakati bersama. Anda lupa bahwa Anda itu umat beragama dan punya dasar keagamaan. Maka teman-teman sekalian mesti hati-hati. Mulai sekarang tingkatkan ibadah yang kuat, berdoa kepada Allah, jauhi tindakan-tindakan yang kotor yang bisa mengundang bencana dan sebagainya. Nggak pernah ada bencana datang kecuali ada kemaksiatan yang dikerjakan di tempat itu. Kita harus perbaiki. Tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki diri dan berbuat baik dalam kehidupan. Itu pesan yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, alhamdulillah sekarang dalam proses percetakan ini kita cetak 5.000 dalam proses, targetnya 20.000 ya, targetnya 20.000. Insyaallah 5.000 sedang proses. Jadi nanti kita desain untuk mushaf untuk meringankan pakai aplikasi ya. Kemudian nanti kita desain ini karena ini nggak bisa dengan menggunakan aplikasi, ini harus dipegang, ya, dicatat, diisi. Kemudian ini nanti untuk pemetaan, ini murajaah ya, di dalamnya mushaf. Ini murajaah dalamnya mushaf dengan metode untuk penguatan nomor sampai dengan peta Al-Quran. Tapi kita konsep seperti ini supaya memudahkan nanti untuk prakteknya. Jadi kalau nanti sudah ada hafalan kuat, saya akan ajarkan bagaimana menghafal untuk mengetahui peta Quran sekaligus dengan penempatan dan nomornya. Nanti yang ini sedang kita cetak sampai 20.000. Jazakumullah khair yang telah berpartisipasi. Masih kita buka nanti insya Allah teman-teman ke rekening yang khusus ya. Kalau ada yang pengen teman-teman berkontribusi, nanti ada khusus untuk rekening yang ini. Kita cetak sampai 20.000. Target kami, siapapun yang ingin, nanti kita bagikan secara gratis. Ya, bagikan secara gratis. Nah, sekarang kita akan fokus kepada teman-teman mahasiswa, pelajar, karena saya pengen sambil mereka belajar diisi oleh Quran sehingga kekuatan spiritualnya bagus, nanti wisudanya juga menjadi hafid. Ya, menjadi ahli Al-Quran, itu yang kita harapkan. Jadi Masya Allah, ini kan 2 tahun juga cukup ya paling lama menghafal Quran. Anda kuliah 4 tahun. Masa 2 kali kesempatan nggak bisa untuk jadi ahli Al-Quran. Jadi kita siapkan, mudah-mudahan ketika Anda di wisuda termasuk jadi penghafal Al-Quran. Kita akan gratiskan, kita bagi. Termasuk ini pun paket kita bagikan gratis ya. Alhamdulillah, cuma teman-teman kontribusi di pengirimannya aja. Karena apa yang kita punya, kita konsentrasikan di penyetakan ya kan.
Nanti insya Allah kalau kita ada rezeki, kalau memang sulit, saya juga sudah sampaikan kepada staf, kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, sulit dan kita ada, kita bantu juga dari pengiriman sepanjang kemampuan kita. Jazakumullah khair pada yang telah berpartisipasi, semoga ada kebaikan-kebaikan. Pun demikian nanti saya akan kembangkan lebih jauh pada aspek yang lain, nanti saya infokan ya, setelah nanti siap semuanya. Saya bukan tipikal orang yang tiba-tiba mengumumkan tapi nggak ada kesiapan-kesiapan. Jadi setelah siap, bagus, arahnya nggak ada masalah, kita sampaikan, dan mudah-mudahan itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kita akhiri pertemuan kita di malam hari ini dengan apa yang telah kita utarakan. Jika ada kebenaran di dalam apa yang telah disampaikan, hakikatnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sayang Allah kepada kita, dan juga petunjuk dari apa-apa yang telah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita semua melalui orang-orang terbaik yang tersambung kepada beliau. Jika ada kesalahan, itu mutlak kesalahan dari saya. Saya minta maaf sebesar-besarnya, tidak dalam maksud untuk berbuat salah demikian. Mohon teman-teman berkenan memaafkan, saya pun memaafkan Anda semua, dan mudah-mudahan dengan itu kita dipersatukan dalam cinta dan kebaikan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mencintai Anda semua karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.